Tentu saja karena memang yang pertama ada surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ini tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Surat edaran tersebut diberikan kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Salah satunya itu tentang proses belajar dari rumah, yang di situ disebutkan dilakukan secara daring dengan beberapa ketentuan tentu saja, yaitu pembelajarannya harus bermakna, tanpa beban, kemudian tidak mengacu orang Jawa bilang saklek terhadap kurikulum, tapi difokuskan pada kecakapan hidup atau life skill, kemudian tugas yang diberikan itu bervariasi sesuai minat dan kondisi, seperti itu di tulisannya, kemudian juga mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti teman-teman bisa baca di situ, ini awal mula saya dan Mbak Irma ya, kita komunikasi lewat Facebook. Karena ada satu artikel yang saya angkat di sini, ini bahwa Kemdikbud terus melakukan evaluasi pendidikan jarak jauh. Tetapi di dalam penjelasan, entah karena wartawannya atau memang Bapak Mas Menteri mengatakan demikian ya, beliau katanya kaget gitu ya, bahwa kaget ternyata banyak di daerah-daerah yang belum mempunyai atau mendapatkan akses internet gitu. Nah, sementara di pekerjaan saya sebelumnya yaitu di Kupang, ya memang itu fakta atau realita yang ada di mungkin di sebagian wilayah Indonesia. Saya tidak bisa bilang sebagian besar karena saya tidak punya datanya berapa persen yang terjangkau internet atau berapa yang tidak terjangkau. Selain permasalahan internet tersebut, kemudian ini masuk di poin ketiga, yaitu begitu banyak pilihan belajar secara online melalui internet yang kita ketahui, banyak sekali webinar, kursus online atau belajar online. Ya, namun ya saya bilang apa kabarnya saudara-saudara kita yang tidak terjangkau oleh akses internet ini gitu. Karena saya tahu misalnya kalau di Kupang itu ada di semua bagian dari kecamatan Ampoang itu ada 6 kecamatan dan juga ada kecamatan di kepulauan seperti Pulau Semau kalau di sana. Nah itu selain akses internet tidak ada atau ada di tempat-tempat tertentu, TVRI jika mereka ingin menonton siaran pagi hari itu terkendala juga Mbak, karena listriknya tidak 24 jam. Karena kalau listrik itu di Semau misalnya itu menyala jam 6 sore sampai 6 pagi. Atau pernah itu memang teorinya jam 6 sore sampai jam 6 pagi listrik akan menyala, misalnya di Ampoang, tetapi sudah mati di jam 9 malam misalnya. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di sana, itu hanya mendapatkan akses terhadap listrik itu tidak 24 jam. Jadi itu harus saya sebutkan di sini, supaya teman-teman semua yang siang ini bisa bergabung di kelas Zoom kita kali ini. Saya bilang ini merupakan sebuah kemewahan, privilege ya, buat teman-teman semua yang bisa terkoneksi dengan internet, punya smartphone, punya paket data, bisa nonton TV, punya listrik 24 jam. Itu merupakan sebuah kemewahan karena teman-teman kita yang lain di sana, ya mereka ini yang tidak terjangkau internet itu kan juga tetap masih NKRI saya bilang. Jadi kita juga harus pikirkan mereka yang ada di sana seperti itu. Jika teman-teman ingin melihat kondisi geografis, mungkin bisa juga dilihat di sini kondisi geografisnya, Mbak Irma. Ya, oke. Sebentar. Oke, sudah terlihat kembali Teh. Bisa. Enggak ini ya? Udah oke. Silakan Mbak Dewi dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya ini saya cantumkan sedikit gambaran karena ada gambar, Mbak. Oke, ya. Sebelah kiri itu adalah itu perbukitan yang memang kondisi geografisnya di Ampoang seperti itu ya. Itu perjalanan saya waktu dari Ampoang Barat
laut menuju Ampoang Tengah, kemudian akan ke Ampoang Selatan. Jadi seperti itu teman-teman semua bisa melihat gambar sebelah kiri, memang nggak nampak rumahnya, tetapi kalau mau lihat biasanya rumahnya di sebelah mananya, bisa melihat sebelah kanan atas. Jadi mungkin di Bali bukit itu ada rumah meskipun jarang-jarang kayak gitu rumahnya. Nah, foto di kanan atas itu jika teman-teman bisa melihat itu di belakang bukit sana itu adalah salah satu wilayah bagian dari Timor Leste yang namanya Oepusi. Sayang sekali kadang-kadang memang saya punya teman yang bertugas di Ampoang Timur. Dia mengatakan bahwa jaringan internet kalau menggunakan SIM card dari Indonesia tidak akan menyala. Jadi dia membeli SIM card yaitu produksi dari Timor Leste dan menyala. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus mereka lakukan, tidak seperti kita yang langsung beli paket data menyala seperti itu di beberapa tempat. Nah, itu adalah lokasinya dari Kabupaten TTU menuju wilayah Kecamatan Ampoang Timur yang sebelah kanan atas. Kemudian gambar yang sebelah kanan bawah, teman-teman bisa lihat itu dilingkari sama Mbak Irma itu tentu saja saya ya. Tapi apa yang saya lakukan di sana? Ada artisnya. Iya, wilayah ini adalah wilayah Pantai Liman di Pulau Semau. Tadi saya sudah sebutkan. Seperti kalau di Jawa mungkin itu adalah satu pulau kayak Karimun Jawa. Kalau di Polewali Mandar itu mungkin Pulau Batoa, saya masih ingat. Atau kalau di Mamuju itu adalah Pulau Karampuang. Di Selayar mungkin itu Jampea, di Papua itu mungkin Misol atau Raja Ampat, mungkin Kepulauan Seribu atau Tidung. Saya hanya mencoba meminta untuk teman-teman membayangkan kondisi geografisnya. Jadi itu pulau tersendiri yang kita harus menyeberang. Nyebrangnya nggak lama, dengan ferry 15 menit saja. Cuma ya itu tadi, mereka susah akses internet, susah listrik, kemudian televisi kadang tidak menyala setiap hari, dan yang saya lakukan di atas bukit itu adalah saya sedang mencari sinyal waktu itu. Karena saya ada dokumen yang harus saya kirimkan dan cukup penting, tapi teman mentor saya namanya Rani Neno di sana bilang, ada Mbak itu di bukit sana. Saya nggak tahu mereka menamakannya bukit sinyal atau tidak, tapi di bukit itulah sinyal itu ada, seperti itu. Jadi ya, tapi apakah kita tega ya meminta misalnya ibu guru PAUD, orang tua untuk misalnya join di kelas Zoom kita siang hari ini harus menempuh jarak berkilo-kilometer untuk naik ke bukit itu untuk mendapatkan sinyal. Jadi betapa susahnya untuk mendapatkan akses internet. Itu bisa saya ceritakan di sana kondisinya. Jadi begitu Mbak Irma. Kemudian kemudian pertanyaannya adalah bagaimana panduan ini sampai kepada orang tua. Saya ada di Jogja, Mbak Irma ada di Tangerang. Bagaimana kami dengan 2 tangan, 2 kaki kami bisa menjangkau di sana? Tidak mungkin kan saat ini. Gitu. Tapi bagaimana kita harus memikirkan. Di poin pertama saya tuliskan, ini merupakan sebuah, saya sebut fakta, ya, fakta yang harus kita hadapi. Guru dan orang tua yang menjadi sasaran panduan ini kemungkinan besar tidak ada dalam komunikasi WA, atau kelas online, atau kelas webinar, atau kelas Zoom manapun. Saya ingin mengulangi sekali lagi ya, supaya teman-teman bisa berempati kepada teman-teman yang ada di sana. Jadi, poin yang pertama, yaitu guru dan orang tua yang menjadi sasaran dari panduan ini tidak ada dalam komunikasi WA, atau kelas online, atau webinar, atau Zoom manapun, termasuk siang hari ini. Tentu saja yang kita sasarannya nggak bisa join dengan kita siang hari ini, kami paham gitu. Jadi ya memang lucu juga Mbak Dwi, ini ngomongin tentang panduan untuk yang nggak ada akses internet, tapi kenapa kelasnya menggunakan Zoom kan begitu? Itu membawa kita di poin kedua, yaitu saya, Mbak Irma, Mbak Nurul, teman-teman semua, Ibu Ci, itu menurut saya menjadi tugas saya dan Anda semua jika berkenan. Mumpung puasa kan ya, nah, kita banyak beramal. Jadi kita ini menjadi sasaran antara. Sebenarnya bahasa asli saya ke Bu Nurul, Bu, kita ini menjadi semacam jembatan gitu.
Kita menjadi jembatan, menjembatani antara teman-teman yang punya akses, kita siang hari ini kepada saudara atau mungkin teman kita yang kita tahu, kita kenal, berada atau mengajar di wilayah-wilayah sulit yang nggak punya akses internet dan tidak bisa online dengan mudah seperti itu. Jadi sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi sasaran antara, menjadi jembatan. Kalau intermezzo aja ya, kalau di TikTok itu kan kadang-kadang ada brush challenge, orang lempar-lempar kosmetik terus cantik gitu. Belum lama ini saya dan teman-teman di Koalisi PAUD HI itu ada namanya juga challenge, itu pass the paper atau memberikan kertas kepada teman yang lain yang berisi pesan. Nah, kenapa tidak kita melakukan hal yang sama dengan pass the guideline gitu loh. Jadi memberikan guideline ini kepada orang lain yang teman-teman semua tahu bahwa mereka nggak akan bisa punya akses untuk tahu isi dari panduan ini. Kalau yang register Mbak Nurul ya ada misalnya 500, lumayan loh minimal berbuat dari diri kita sendiri. Kita berikan entah ke saudara, entah teman, kenalan, atau tetangganya siapa yang kenal orang yang ada di kepulauan, kayak gitu, bisa kemudian memberikan guideline ini kepada mereka supaya diperbanyak, diberikan ke orang tua. Sampai kita menghitung biayanya ya. Ini kalau dicetak hitam putih, ini biayanya hanya Rp7.000. Seperti itu. Saya tidak menghitung ketika itu berwarna, tetapi hitam putih pun sudah bisa ya untuk dibaca oleh orang tua. Apa salahnya ketika nanti di akhir sesi mendapatkan e-file dari panduan ini kita berikan kepada mereka. Itu yang saya harapkan, karena ada hal banyak yang bisa teman-teman lakukan. Seperti rencana awal kelas ini kita hanya mikirin Kupang, tapi kemudian karena diskusi dengan banyak orang, banyak juga yang mau ikut bergabung. Artinya menurut saya banyak orang yang akan peduli tentang nasib saudara-saudara kita yang ada di pelosok, rural dan remote area. Jadi seperti itu. Atau kita juga ada saya sebut sebuah skenario penyampaian pesan secara berjenjang. Dan saya sudah komunikasi dengan Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Kupang, dengan Ibu Ci juga, misalnya dari Dinas Pendidikan dan juga dari Kemenak, kemudian dari akademisi, dari organisasi mitra, mungkin ada LSM, itu disampaikan kepada pengelola PAUD yang menjadi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang ya kepada pengelola PAUD yang ada di sana, atau karena situasi COVID ini bisa menggunakan perwakilan kecamatan. Jadi tidak semua pengelola PAUD berbondong-bondong datang ke Dinas Pendidikan, bukan seperti itu, tapi bisa menggunakan perwakilan kecamatan. Itu bisa pertemuan memang face to face dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Kemudian pemanggilan bisa menggunakan radiogram atau telepon, karena kalau telepon reguler yang nggak pakai internet, tadi Ibu Ci bilang telepon yang kayak center itu masih bisa terkoneksi, jadi kita masih bisa melakukan pemanggilan. Dan sasaran pertama adalah dari Dinas, Kemenak, akademisi, dan mungkin organisasi yang lain itu kepada para pengelola. Itu yang pertama, dan menjelaskan isi dari panduan ini. Kemudian tahap yang kedua dari pengelola ini kepada semua guru dalam satu PAUD. Face-to-face meeting lagi dengan mempertimbangkan protokol kesehatan lagi, jaga jarak, pakai masker, kemudian sediakan tempat untuk cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan lain sebagainya. Bisa juga lewat kegiatan gugus jika masih jalan. Kalau enggak, justru yang gugus ini kadang-kadang bisa saling komunikasi lewat telepon. Itu bisa diceritakan bahwa ada modul ini. Kemudian dari situ, dari guru, kemudian bisa menyampaikan kepada orang tua setelah diperbanyak, atau contohnya misalnya 5 eksemplar dulu dalam satu PAUD, seperti itu diberikan kepada orang tua. Nah, proses dari guru kepada orang tua, komunikasinya itu kita sebut proses edukasi. Itu penguatan dari guru kepada orang tua tentang isi dari panduan ini. Dan panduan ini merupakan inspirasi, bahasa dari saya dan Mbak Irma ya, ini merupakan inspirasi saja bagi siapa saja. Dan orang tua juga kami harapkan setelah membaca, setelah tahu alur,
misalnya di panduan nanti yang ditampilkan gambarnya adalah pisang. Oh, tapi di sana nggak ada pisang, adanya ketela kayak gitu, atau ubi. Bisa jadi ubi atau ketela itu menjadi bahan ajar yang orang tua bisa ajarkan kepada anaknya. Jadi sekali lagi bahan ini hanya merupakan inspirasi saja. Saya lihat di registrasinya ada beberapa teman misalnya dari LSM. Mungkin berkeinginan untuk membuat sendiri sesuai dengan geografis atau kondisi budaya setempat. Karena kalau nanti teman-teman melihat ada tenun yang ada di panduan, mungkin di tempat lain itu bukan tenun, mungkin batik, mungkin songket, mungkin sabek. Ya, kalau di Mandar, sabek Mandar, mungkin coraknya seperti itu. Jadi ini merupakan inspirasi saja. Jika Anda adalah teman-teman ini kepala dari satu organisasi mitra, ada teman saya juga dari Himpaudi, mungkin ingin membuat, itu silahkan. Dari Kementerian Direktorat Pembinaan PAUD misalnya berminat, silahkan. Kemenak silahkan. Dengan kita malah senang ya Bu Nurul seperti itu menginspirasi. Baik, apa yang terjadi sekarang, ini ada beberapa gambar yang secara cepat teman-teman bisa melihat. Yang terjadi sekarang, Mbak Irma? Ya. Ya, oke. Okay. Ada ya, di situ ketika kami berkomunikasi dengan pengelola, misalnya di daerah Tulun, itu ada komunikasi dengan Ibu Agre, dengan Ibu Emma dari TK Ceria misalnya. Bagaimana anak-anak belajar di rumah, karena yang ditanamkan adalah karakternya, pembiasaan baik. Nah, seperti teman-teman lihat, itu ada anak-anak yang sedang memberi makan ternak, seperti itu, ayam. Kemudian di kanan atas tetap mereka cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun. Dan yang di bawah itu mereka sedang menyiram tanaman di rumah. Kemudian ada juga di gambar selanjutnya, itu teman-teman bisa melihat, ini saudara ya, mereka lagi main, kalau di Jawa bilang dakon, di sana bilang main congklak gitu, tapi mereka menggunakan masker. Jadi terima kasih buat orang tua yang sudah mengirimkan gambar ini. Kemudian di gambar kanan atas, Mbak Irma, gambarnya, apakah ini gambar yang satunya? Cuci tangan. Oh sudah. Slide ini selanjutnya. Yang selanjutnya sudah terlihat. Oke, mereka lagi ngapain? Itu mereka sedang menanam tanaman, dan yang di bawah ini sedang membuat rumah-rumahan dari ranting dan pohon. Jadi seperti itu, Mbak Irma. Sebelum ke Mbak Irma, mungkin bisa saya jelaskan di sini. Ini saya dan Mbak Irma membuat panduan ini dengan bantuan teman-teman di Kupang. Ini secara sukarelawan ya. Kita tidak mewakili organisasi manapun, tidak dibayar oleh organisasi manapun, kita tidak mewakili organisasi manapun. Saya harus sebutkan itu, Mbak Irma. Kira korektor enggak, ini benar-benar ya tadi tanah, air, seperti lagu di depan. Jadi seperti itu. Jadi silakan Mbak Irma, mungkin bisa dilanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung di chat. Baik. Oke, thank you Mbak Dwi. Teh Irma, kita stop share dulu. Oke. Sudah 299 yang join, mudah-mudahan semakin bertambah. Teman-teman yang lain ya, sedang banyak yang japri, susah akses sinyalnya, banyak macamnya. Jadi teman-teman adalah yang terpilih di antara begitu banyak yang masih punya kendala di akses internet ya. Oke, teman-teman. Tadi ya sudah disampaikan oleh Mbak Dwi kenapa panduan ini dibuat, pada siapa sasarannya, dan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai perantara, sebagai fasilitator, atau sebagai yang lainnya. Itu penting karena yang disampaikan oleh Mbak Dwi adalah sebenarnya dibuat inisiasi awalnya untuk daerah 3T yang tidak punya akses seperti kita ya 24 jam kali 7 hari gitu. Nah, tetapi di sisi lain teman-teman juga di sekeliling kita, tidak hanya di NTT loh, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ada juga mereka yang punya kesempatan untuk dapat sinyal yang oke gitu, tapi nggak punya HP, HP-nya ada menurut tapi jadul. Kemudian mereka nggak ngerti cara makainya karena ibunya mungkin sudah era generasi mak-mak kita gitu kan.
mereka juga sama nggak bisa mengakses gitu. Mau lihat TVRI misalnya ada kendala apa? Artinya banyak sebab sehingga kemudian kelas ini dibuat. Begitu ya. Jadi kalau Mbak Dwi bilang, oh kita nggak dibayar ya, dibayar Mbak Dwi dengan cinta kita semua. Mbak Dwi sama Teh Irma. Oke, itu luar biasa ya. Oke teman-teman, berikutnya saya panggil ya, kita akan sama Teh Irma. Hai Teh. Hai. Jadi apa ya? Ternyata ya, benar kata orang-orang, niat baik itu selalu ada jalannya. Gitu kan? Oke. Tapi saya lebih suka kalau lihat telinganya Teh Irma yang menyala. Pingpong. Biar bahannya kalau lihat saya nggak jenuh gitu, ada yang nyala-nyala gitu ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan sama-sama menyimak ya konten daripada panduan ini bagaimana. Nanti setelah Teh Irma menyelesaikan presentasinya, kita bisa saling sharing, saling berbagi dan boleh juga bertanya. Jadi nanti sesinya sangat interaktif ya. Kita harapkan tidak hanya satu sisi saja. Silakan Teteh cantik, waktunya untuk Teteh 30 menit. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, bahagia sekali rasanya, bahagia, deg-degan gitu kan. Ternyata yang kita biasa aja ya Mbak Dwi gitu, maksudnya tadinya untuk teman-teman yang membutuhkan saja gitu. Bahkan niat Zoom ini hanya sekedar nanya ke Bu Nurul, kalau saya jadi host di Zoom gimana caranya? Wah, ternyata Bu Nurul bersedia untuk memfasilitasi kegiatan ini dengan Paul Talk-nya. Jadi terima kasih Paul Talk, Bu Nurul atas kesediaannya. Teman-teman dari Paul Talk, terima kasih. Mengelola 1.000 orang itu tidak mudah, saya yakin gitu kan. Tapi berkenan hingga acara ini bisa terlaksana. Kemudian juga saya harus menyampaikan terima kasih juga kepada beberapa orang yang telah mensupport gitu. Mungkin meskipun tidak ada di acara ini, yang pertama adalah kepada Bapak Direktur PAUD kita, Pak Hasbi, yang telah mensupport kegiatan ini. Kemudian juga ke Ibu Lestari yang tadinya akan datang, tetapi karena sesuatu hal sehingga tidak bisa hadir. Kemudian kami juga berterima kasih ke Bu Kartini dari Kemenag, apakah sudah bergabung dengan kita. Kemudian juga selain teman-teman di Kupang, Bu Ci, Mbak Yeti, Mbak Angel, dan teman-teman yang dalam waktu sehari saya buru-buru untuk uji keterbacaan diminta untuk, jadi panduan ini meskipun sederhana dan dilakukan selama 1 minggu, tetapi gayanya pakai uji keterbacaan. Uji keterbacaan dengan teman-teman di Kupang atas masukan-masukannya. Terima kasih sekali. Kemudian juga Bu Ruspita Rusli yang juga dalam waktu 1 malam dimintain ada masukan lain enggak gitu. Jadi panduan ini sesungguhnya adalah kerja bareng kita bersama. Saya dan Mbak Dwi hanya menginisiasi kegiatan penyusunannya, tetapi isinya sangat terwarnai oleh banyak pihak gitu. Sehingga mudah-mudahan ini bisa mengakomodir dari berbagai tempat. Kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul, ternyata ada dari 23 provinsi. Nah, dengan segenap keanekaragamannya Indonesia, mudah-mudahan panduan ini meskipun tadi kita foto-fotonya memang sebagian itu dari Ampoang, tetapi karena dia memiliki kondisi pantai, sungai, laut itu sungai, ya, kemudian ada kebunnya, itu juga bisa diadop atau menjadi inspirasi di daerah-daerah lain, sehingga di sini ada 23 provinsi dan itu bisa terakomodir. Pesertanya hari ini sangat bervariasi, Bu Nurul. Mulai dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan, Pengawas, Penilik, Kemenag, Ormit, Himpaudi, Bu Doneti apa sudah datang belum ya? Saya baru buka WA karena beliau susah masuk juga, dari tadi belum masuk. Kemudian dari IGTKI, dari IGRA, dari NGO. Kemudian dari Pamong Belajar, teman-teman. Dari P2 Paudni Jayagiri kayaknya banyak banget nih, Pak Agus membawa pasukannya sepertinya. Kemudian Bahania dari Kaltim, kemudian Pak Pajri juga, dan Pak Ibra dari Makassar. Senang rasanya ketemu ini seperti sebuah reuni kita bersama gitu kan. Kemudian teman-teman hebat dari praktisi PAUD, yaitu pengelola dan guru-guru hebat kita yang terus-menerus belajar, tak henti belajar di tengah pandemik seperti ini. Jadi senang sekali tadi disampaikan oleh Mbak Dwi, maka kitalah yang akan mentransfer panduan ini. Gitu. Panduan ini sasaran utamanya tidak ada, tetapi siapa yang mentransfer? Kita semua gitu. Panduan ini nggak bermakna jika hanya berakhir di kita.
panduan ini akan bermakna kalau kita teruskan. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama agar panduan ini bisa menjadi lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Bapak Ibu, kami mungkin Bu Nurul boleh diingatkan dulu ya, selama kegiatan ini teman-teman tidak men-share dulu yang lain-lain. Karena tadi ketika kegiatan Mbak Dwi, teman-teman beberapa kali men-share, mengklik share atau mungkin keklik gitu ya. Jadi HP-nya disimpan, jangan sampai tersentuh-sentuh gitu kan. Kemudian teman-teman ini selain dari beberapa tempat, juga ada dari DKI, ada dari Banten, dari Bali, dari tempat-tempat yang mungkin kayaknya sinyalnya bagus-bagus aja sih gitu kan. Tetapi panduan ini sebetulnya adalah juga menjadi inspirasi orang tua. Jadi dilakukan sederhana, meskipun di daerah yang ada sinyalnya bisa jadi panduan ini bermanfaat gitu. Karena di DKI punya HP, Bu Nurul, ada sinyal, tapi ada yang nggak bisa. Apa tuh? Tahu nggak? Nggak punya uang buat beli. Itu dia, nggak punya kuotanya. Jadi sama aja. Gitu ya, Pak Agus, sama aja juga gitu kan. Jadi berbagai hal. Jadi sebenarnya ini nggak bisa dilakukan karena berbagai hal. Berbagai kendala yang ada. Jadi Pak Ali Wafa nanti di Madura juga bisa mensosialisasikannya ini ya. Tadi saya lihat ada Pak Ali. Ya, ada. Oke, baik teman-teman, ini adalah nomor yang bisa diakses. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau misalkan ada masukan, kami dengan senang hati menerima berbagai masukan. Karena tadi sekali lagi panduan ini kami buat sebagai inspirasi dan tentu saja perlu banyak masukan dari berbagai pihak. Satu hal, kenapa sih nggak boleh berhenti? Kenapa anak-anak itu harus kita tetap mengajarkan kepada mereka atau menstimulasi mereka di saat pandemik seperti ini. Padahal orang tuanya juga lagi pusing. Jangankan bermain, pusing beras hari ini mau dari mana. Gitu kan? Itu kondisi real yang ada di depan mata kita. Tetapi kenapa kita harus mengajarkan kepada mereka? Karena kita tahu pernyataan ini sudah sering kali kita ulang bahwa banyak hal itu bisa menunggu, tetapi anak-anak tidak bisa. Hari ini tulang mereka sedang dibentuk, darah mereka dibuat, dan indera mereka sedang dikembangkan. Kepada mereka kita tidak bisa mengatakan besok untuk mereka dinamakan hari ini. Jadi nggak bisa stimulasi itu menunggu nanti saat corona telah selesai. Nggak bisa itu dilakukan. Mereka hanya bisa melakukannya saat ini gitu kan, harus kita stimulasi sekarang, nggak bisa kita melakukan nanti gitu kan, harus kita lakukan saat ini. Sehingga siapa yang bisa di sini untuk bekerja sama gitu kan, di sini ada mulai dari di sini ada ini gambarnya ya, oke ya, di sini gambarnya ini anak-anak, oke yang Ibu Rita mungkin bisa stop share-nya ya. Nah, baru dibilang ya ternyata. Oke, teman-teman mohon ini ya, tidak men-share. Oke, jadi di sini ada anak-anak itu bisa mainnya selain di sekolah juga bisa di rumah. Bahkan di sini disampaikan bahwa anak-anak itu bisa dibawa loh sama orang tuanya ke tempat kerjanya dan mereka bisa bermain di sana. Jadi kalau Bu Ci tadi bilang ada yang di ladang, di kebun, di laut, di kandang, itu bisa dibawa dan mereka bisa tetap melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan di sana. Jadi tidak boleh berhenti. Gitu. Itu kenapa kita membuat ini? Kenapa kita juga bersepakat bahwa anak-anak memang harus distimulasi di rumah sehingga kita meskipun dari PAUD tetap ada belajar di rumah. Gitu. Kemudian oke. Ya, ini adalah bagaimana peran orang tua, sekolah, komunitas secara bersama untuk anak. Di sini kita lihat komunitas itu siapa? Komunitas itu kita. Kita itu siapa? Kita, Dinas Pendidikan, Kemenag, penilik, pengawas, Ormit, pamung belajar, kemudian praktisi, kita semua komunitas. Ini yang akan mentransfer informasi ini, panduan ini kepada sekolah. Sekolah itu siapa? Sekolah itu baik kepala sekolahnya maupun gurunya. Di sekolah nanti akan terjadi sosialisasi panduan dan mendampingi
orang tua melaksanakan belajar di rumah. Itulah tugas sekolah, bagaimana sekolah nanti mensosialisasikannya. Tadi step-stepnya, poin-poinnya sudah dibahas oleh Mbak Dwi. Kemudian sekarang orang tua. Apa orang tua di sini? Melaksanakan belajar di rumah ini untuk anak dengan cara yang menyenangkan. Nah, karena sekarang kita ketahui kenapa sih juga panduan ini menjadi penting, karena saya dengar juga beberapa di rumah itu anak-anak udah bosan, anak udah teriak, anak udah mau sekolah. Kenapa? Karena di rumah suruh ngapalin dari A sampai Z, di-spell, diucapkan. Kemudian gak jauh dari itu suruh nulis. Habis itu suruh mewarnai. Itulah kegiatan-kegiatan yang ada di rumah saat ini. Sehingga kenapa inspirasi ini perlu kita berikan kepada mereka. Hasil akhirnya kita berharap bahwa stimulasi yang terjadi kepada anak itu akan optimal, baik pertumbuhannya maupun perkembangannya. Sehingga anak menjadi sasaran utama dari kegiatan ini, tetapi ada sasaran antaranya dulu. Dan kita sebagai komunitas, saya bilang ke Mbak Dwi akhirnya buku-buku yang kita baca itu, akhirnya sekarang yang dari teori itu menjadi kenyataan. Kita ini sekarang komunitas, mari kita bersama-sama, mari bersama bergandengan tangan. Kenapa saya request ke Bu Nurul untuk menyanyikan lagu itu dulu tuh, Tanah Airku, karena betapa ini memang kita sebagai komunitas, kita memberikan yang terbaik bagi tanah air kita Indonesia. Pokoknya merah putih deh. Gitu. Oke, Bapak Ibu, isi panduan ini ada beberapa hal, mulai dari distribusi panduannya sampai kepada orang tua, bagaimana kita memberikan stimulasi kepada orang tua, lalu pengalaman belajar apa sih yang diharapkan, bagaimana contoh-contoh pembiasaan di rumahnya, lalu kita juga ingin memberikan bagaimana capaian 6 aspeknya, contoh-contoh kegiatan belajar di rumah, dan contoh waktu pelaksanaan belajar di rumah. Ini adalah isi keseluruhan panduan ini. Dan panduan ini akan kami share melalui Bu Nurul di grup WG. Terus terang panduan ini memang beberapa sebelumnya ada yang minta kami last minute kita selalu merevisi ya Mbak Dwi, karena masukan-masukan teman-teman gitu kan, karena kami ingin menyempurnakan juga panduan ini, kami revisi lagi berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman gitu. Jadi panduan ini milik kita bersama. Gitu. Oke, ini adalah distribusi panduan tadi, yang hal pertama yang sudah disampaikan oleh Mbak Dwi, ada tahap pertama panduan diedarkan, tahap keduanya arahan dari pengelola ke guru, guru ke orang tua, bagaimana cara penggunaan panduan, tahap ketiganya adalah penguatan apa yang harus dilakukan orang tua di rumah saat mensimulasi anaknya. Ini adalah distribusi panduannya. Sehingga panduan ini tidak berhenti di kita. Panduan ini harus sampai kepada orang tua dan orang tua mengerti bagaimana cara menggunakannya. Jangan sampai yang dikejar nanti selesai kegiatannya, padahal bukan itu yang ingin kita kejar. Nah, untuk itu maka kita perlu memberikan penguatan kepada orang tua bahwa yang pertama belajar di rumah itu tidak menjadi beban bagi orang tua. Saat ini orang tua itu udah stres. Ada yang sudah tidak bekerja lagi. Ada yang usahanya terganggu. Ada yang biasanya nge-mall, nge-mall ya, yang orang DKI nge-mall. Siapa yang suka nge-mall di sini? Bahannya apakah suka nge-mall? Kita nge-mall lagi ya. Orang DKI yang biasa nge-mall atau misalkan kita lah yang biasa jalan-jalan, tiba-tiba berbulan-bulan nggak jalan juga mungkin jenuh ya. Jadi yang harus kita pahami adalah orang tua tanpa dibebani anak harus belajar di rumah, itu sudah dalam posisi stres sendiri. Tetapi bagaimana kita meyakinkan kepada mereka bahwa ini adalah kegiatan yang akhirnya bisa menyenangkan kedua belah pihak. Bukan hanya anaknya saja, tetapi juga menyenangkan bagi orang tuanya. Orang tua memiliki banyak kesempatan, banyak waktu untuk dia bisa dekat dengan anaknya, melihat perkembangan anaknya. Jadi kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan kepada orang tua. Nah, sehingga kita harapkan orang tua itu saat kegiatan main ini dilakukan, kegiatannya dilakukan, kegiatannya itu harus senang dan santai, nggak keburu-buru. Kita buka tahun ini bedakan dengan SD. Yang saya punya ponakan, yang dia keburu-buru. Harus ngerjain ini, harus cepat diupload. Gitu. Kenapa? Karena ditunggu sama gurunya. Bahkan di tempat, di sekolah saya, anak PAUD-nya ini ngerjakan kegiatannya meskipun anaknya mau dari pagi, itu mengerjakannya sore atau malam. Kenapa? Menunggu giliran kakaknya selesai tugas.
karena kakaknya harus langsung diupload gitu. Nah, di PAUD itu tidak kita buru-buru. Jadi waktunya bisa kapan saja sesuai kesiapan orang tua dan anak gitu. Kemudian kegiatannya mengutamakan proses bukan hasil, bukan harus bagus sehingga kemarin ketika sesi penilaian ya Bu Nurul ada yang nanya gimana nih kalau orang tuanya ternyata yang dibikin tuh kayaknya rapih banget karena orang tuanya ingin kayaknya bagus gitu kan. Jadi kesannya itu bohong-bohongan ke guru. Nah, ini yang harus kita juga sampaikan bahwa itu bukan mau hasilnya loh, tetapi prosesnya yang kita utamakan. Itu juga yang harus kita sadarkan kepada orang tua. Kemudian yang lebih utama adalah kita juga menyampaikan bagaimana caranya ada komunikasi antara orang tua dan anak. Bisa motivasi, bisa pertanyaan terbuka atau pujian. Nanti pertanyaan terbuka ada di belakang contoh-contohnya. Nah, di sini memang tidak mudah mengajarkan orang tua ini, jadi akhirnya kita kembali lagi ke parenting. Kalau parentingnya bagus, maka BDR-nya nih belajar di rumahnya akan bagus terlaksana gitu kan. Tetapi kita kan nggak bisa nunggu dulu parenting dulu baru BDR kan kita. Jadi kita sambil ngajarin bagaimana komunikasi orang tua dan anak itu. Jadi bukan perintah gitu kan. Jadi kegiatan itu bukan atas dasar perintah, tetapi atas dasar komunikasi antara orang tua dan anak. Kemudian orang tua juga diharapkan mengamati apa yang dilakukan dan diucapkan anak gitu kan. Nah, yang kita pahamkan kepada mereka juga bahwa panduan ini hanyalah sebuah inspirasi. Boleh nggak dirubah tadi? Boleh nggak kalau di saya nggak ada tanamannya pisang, di depan rumah itu adanya tanaman mangga, boleh nggak ganti mangga? Boleh. Karena ini adalah inspirasi. Tetapi nanti kegiatannya bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan di rumahnya masing-masing. Atau di sini nanti ada kainnya tenun gitu kan. Nih, hari ini saya pakai tenun nih, tenun Kupang. Boleh nggak diganti dengan batik? Boleh, nggak masalah, nggak apa-apa gitu kan. Atau ketika di Makassar boleh nggak diganti dengan sarung? Boleh. Kan? Kemudian di sini juga kegiatan yang akan dilakukan, alat dan bahannya, kami menyebutnya alat dan bahan. Jadi alat-alatnya, bahan-bahannya itu yang ada di rumahnya masing-masing. Sehingga jangan sampai kita membebani orang tua, udah beli beras aja susah, lalu membebani orang tua dengan kegiatan-kegiatan yang alat dan bahannya harus beli. Gitu. Jadi yang kita harapkan, yang apa saja yang ada di rumah itu yang kita inspirasikan kepada mereka untuk melakukan kegiatannya. Gitu. Nah, kemudian pada saat kegiatan kita harapkan selalu ada cakap-cakap antara anak dan orang tua. Kemudian Bapak Ibu, ini kita berharap bahwa sesuai dengan surat edaran bahwa sebenarnya belajar di rumah itu memberikan pengalaman belajar yang diharapkan. Nah, kita memberikan inspirasi kepada orang tua bahwa pengalaman belajar itu nggak melulu kegiatan-kegiatan main itu loh, tetapi melalui pembiasaan-pembiasaan juga. Pembiasaan itu bisa menumbuhkan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter yang itu menyatu dengan aktivitas sehari-hari. Nah, kita bisa kasih contoh apa sih life skill itu, apa sih nilai karakter itu, ini sebagai pengetahuan bagi orang tua. Nah, ini kemudian kita harapkan juga bagaimana pembiasaan-pembiasaan baik yang sudah terjadi saat ini itu tetap dilaksanakan oleh mereka gitu kan. Karena kita tahu bahwa aktivitas rutin itu dapat menumbuhkan kemampuan bertanggung jawab pada anak. Jadi kita harapkan orang tua ini kita memberikan inspirasi kepada orang tua. Anak-anak itu bisa kita latih loh, mulai dari mereka menyiapkan bajunya, untuk mereka mengurus dirinya sendiri, menyiapkan baju, mandi sendiri, memakaikan baju sendiri, kemudian bahkan mereka juga bisa membantu orang tuanya, gitu kan. Tadi seperti ada yang anaknya menyapu, mencuci piring, menyiram, gitu. Nah, itulah juga bagian dari belajar di rumah. Jadi belajar di rumah itu tidak melulu melaksanakan kegiatan-kegiatan. Gitu. Nah, kemudian di panduan ini juga kita memberikan pengetahuan kepada orang tua, apa saja sih yang ingin dicapai itu, ada 6 aspek. Ini tidak ada usianya, karena kita bikin secara umum. Meskipun panduan ini sasaran utamanya 4-6 tahun, gitu. Panduan ini sasaran utamanya, ini hanya 6 aspek kita buat secara umum dan mudah dipahami oleh orang tua. Jadi ini perspektifnya mudah dipahami oleh orang tua. Nah, karena kegiatan belajar kita di rumah sesungguhnya juga tidak melulu untuk tuntutan menuntaskan capaian perkembangan anak, tetapi minimal orang tua tahu apa sih yang ingin dicapai gitu.
Nah, inilah yang paling banyak sesungguhnya. Bahkan inilah yang menjadi inspirasi kami kegiatan belajar di rumah. Ada 30 kegiatan yang kita inspirasikan kepada orang tua yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya tadi mulai dari mengenal rasa buah. Pisang di sini. Boleh nggak diganti? Misalkan adanya di Kupang itu lagi musim alpukat. Atau di Bandung lagi musim apa nih? Pak Agus lagi musim, Pak Ibra di Makassar lagi musim apa nih? Lagi musim musim hujan jangan-jangan ya. Lagi musim apa nih? Di Makassar lagi musim apa? Misalkan jeruk atau apa gitu kan. Nah, itu bisa diganti loh buahnya gitu kan. Buah apa saja atau pepaya yang dipetik dari kebun. Jadi apa saja yang ada di sekitar rumahnya itu yang yang itu yang akan bisa diganti gitu. Mereka bisa memodifikasinya sesuai dengan kondisi tempatnya masing-masing. Nah, ini 30 kegiatan inilah yang kita harapkan bisa mengganti kegiatan-kegiatan anak-anak menambahkan titik-titik, kegiatan anak untuk menulis, kegiatan anak hanya mewarnai, kegiatan-kegiatan anak yang sifatnya mengisi majalah gitu. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang bisa diinspirasikan kepada orang tua. Di sini ada 30 kegiatan, termasuk di dalamnya adalah memasak makanan kesukaan. Nah, ini tentu saja anak bisa diajak ke dapur. Di sini ada cara bermainnya dijelaskan. Cara bermainnya dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari bagaimana apa saja yang orang tua harus disiapkan, sampai bagaimana memberikan penguatan kepada anak dan bagaimana cara memainkannya dengan anak gitu. Jadi contoh kegiatan belajar di rumah ini yang 30 inilah yang sebenarnya inti dari panduan ini. Gitu. Tetapi yang atas sama yang bawahnya itu menjadi pelengkap sehingga orang tua itu mengerti gitu dan guru juga mengerti gitu. Sesungguhnya contoh-contoh kegiatan inilah yang nanti menjadi inspirasinya. Jadi seluruhnya ada 30 dan kegiatannya, alat dan bahannya yang ada di sini adalah hal-hal yang ada di di lingkungan anak. Contoh yang di DKI pun nih membuat mobil dari bahan yang ada, tentu saja ini meskipun di perkotaan ini bisa dilakukan. Seperti masak makanan itu juga bisa dilakukan. Jadi artinya sesungguhnya panduan ini bisa dilakukan secara umum di daerah yang dengan segala ketidakberdayaan aja bisa dilakukan, apalagi di daerah yang lebih mampu gitu loh Bu Nurul. Kemudian ini adalah ada catatan kegiatan belajar di rumah. Kita harapkan ini yang harus kita tekankan kepada orang tua bahwa kegiatannya itu fleksibel, bisa dilakukan di dalam rumah, di luar rumah. Bahkan tadi kegiatannya itu kita lakukan di sini ketika membuat pohon, ajak anaknya ke kebun. Nggak punya kebun gimana? Ada nggak pohon di depan rumah? Ada. Pohonnya di mana? Di pot. Ya udah lihatnya di pot aja gitu. Nah itu jadi itu yang harus kita sampaikan kepada orang tua. Jadi semuanya itu fleksibel gitu, nggak ada yang kaku gitu kan. Orang nggak punya kebun, ya udah ada pohon, nggak punya, adanya apa? Adanya rumput nempel tuh di tembok, ya udah pakai itu aja. Gitu, itu yang kita harapkan. Jadi semuanya fleksibel, kemudian terbuka, dapat bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah, bisa juga sambil orang tuanya bekerja. Contoh tadi melihat pohon-pohon. Orang tuanya kan bisa sambil ketika dia di ladang tuh bisa sambil tuh anaknya diajak, kemudian mengamati apa yang ada di sekitarnya. Jadi ini sangat fleksibel. Kemudian juga kegiatannya bisa dilakukan mandiri atau bisa juga bareng-bareng dengan kakak atau adiknya atau orang lain yang ada di rumahnya. Jadi kan di rumah itu kadang-kadang kan kakek nenek gitu ya dan sepupu-sepupu. Nah, sepupu-sepupu itulah yang juga bisa diajak bermain bersama. Kemudian waktunya itu nggak usah diburu-buru gitu kan. Kalau hari ini dia bikin pohon nggak selesai, maka bisa dilanjutkan besok. Jadi kita nggak ada target 1 hari harus selesai gitu, nggak ada. Jadi boleh beberapa hari gitu dilakukannya. Nah, yang perlu kita pastikan bahwa semua ini adalah inspirasi bagi orang tua. Pelaksanaannya didiskusikan kembali. Bisa jadi inspirasi yang ada di panduan ini, anak punya inspirasi yang lain. Nah, itu boleh-boleh saja gitu kan. Jadi didiskusikan kembali. Jadi di sini memang proses komunikasi itu harus kuat, Bu Nurul. Gitu.
Nah, ini adalah contoh waktu pelaksanaan belajar di rumah. Ini adalah contoh idealnya. Ideal jika orang tuanya nggak ngapa-ngapain, jika orang tuanya punya waktu, jika anaknya sehat, jika kondisinya mendukung. Tetapi sesungguhnya ini hanyalah sebagai contoh. Yang kita lihat adalah keterangannya harus ngapain sih. Tetapi untuk waktunya itu diserahkan kembali kepada orang tua. Jadi ini tuh hanya sekedar contoh. Di bawahnya ada catatan bahwa itu semua adalah fleksibel tadi. Waktunya boleh, mau pagi boleh, ini kan pagi, mau siang boleh, mau sore boleh. Tetapi di sini ada tahapan-tahapan apa sih yang harus dilakukan orang tua sehingga orang tua nggak bingung gitu. Nah ini adalah beberapa contoh pertanyaan terbuka. Orang tua kan nggak ngerti nanyanya apa. Jangankan orang tua, guru aja sekarang pertanyaan yang baru, sudah makan belum? Sudah, gitu jawabannya. Senang ya? Iya, kan masih begitu tuh gurunya aja, sehingga kita memberikan inspirasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan orang tua ketika anaknya berkegiatan. Nah, kemudian catatan untuk orang tua dan gurunya di sini adalah jika anak ini bagian terakhir. Jadi setelah anak melakukan kegiatan, maka orang tua dapat mengamati. Kemudian mencatat, karena nggak punya handphone yang bisa selfie-selfie itu, sehingga dicatat saja apa yang dilakukan atau diucapkan anak. Bahkan bisa nanti disampaikan secara lisan. Kenapa orang tua dapat memberikan informasi lisan? Ternyata kita kaget ya Bu Nurul ketika sesi penilaian, ada di beberapa tempat orang tua itu yang tidak bisa menulis. Guru itu bertanya, jadi gimana Bu kalau nggak punya handphone Android, nggak bisa ngirim foto, nggak bisa ngirim video, lalu orang tuanya juga buta huruf. Ternyata masih ada. Jadi itu juga bisa disampaikan secara lisan. Jadi berbagai kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Nah, inilah tugas guru selanjutnya. Hasil pengamatan orang tua itu, guru melakukan analisis perkembangan anak, lalu dari situ guru merekomendasikan apa yang sudah dicapai, apa yang perlu distimulasi, lalu bagaimana menstimulasinya. Ini adalah keseluruhan panduan yang kami buat, dan itu tentu saja untuk negeri kita tercinta. Terima kasih Bu Nurul. Teteh merdeka, Teh. Oke, Teh, kita stop share dulu. Coba komunikasi ya kita dengan teman-teman. Aduh, luar biasa ya. Saya jadi gini, terbawa gitu. Terbawa dengan yang Teteh sampaikan tadi itu. Luar biasa. I love you. I love you so much. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Teh, ini sudah ada bersama kita. Bunda kayaknya sudah bergabung dengan kita, Teh. Kita sapa yuk. Oke, boleh kita sapa. Wah, senang sekali. Terima kasih Bunda sudah hadir. Oke, kita sapa ya. Bunda, saya sudah unmute. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Mau dikasih pantun dulu Mangga. Bukan kasih sembarang kasih hati jauh di sana. Kan nggak pernah ketemu nih. Iya benar. Bukan kasih sembarang kasih hati jauh di sana. Bukan terima kasih sembarang terima kasih. Terima kasih istimewa untuk semua. Nggak disebut satu persatu yang hadir hari ini luar biasa karena memikirkan orang lain lebih daripada memikirkan dirinya sendiri. Dalam keadaan sulit, kita masih memikirkan juga orang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya adanya pandemi COVID-19 ini mengingatkan kepada kita tentang empati secara komunitas global kita. Jadi kalau cuma kita mikirin diri kita sendiri, terus ternyata orang lain kemudian tidak kita pikirkan, terus orang lain itu kena corona, kita juga kena corona, gitu kan. Jadi artinya kegiatan kali ini itu untuk menguatkan kembali bahwa COVID-19 ini mengajarkan banyak hal kepada kita, bahwa kita perlu bersama-sama di dalam berbagai persoalan bangsa. Untuk itu Bunda memberikan apresiasi yang luar biasa, dan nanti mudah-mudahan Bu Irma juga dan kawan-kawan mudah-mudahan masih ada seat bisa bergabung di esok hari. Kami
kami juga ada kegiatan dengan 1.000 peserta WGK daring. Salah satunya adalah menjelaskan tentang WGK, maksudnya PAUD from home. Jadi baik daring maupun luring. Dan insya Allah dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan di tanggal 18 nanti, kita juga ada kegiatan yang komunikasi dimintanya, tetapi kita bicara tentang komunikasi kepada orang tua. Akhirnya Mbak Dwi, Mbak Irma, Mbak Nurul, semua yang hadir hari ini, so sweet. This is Indonesia, dan hari ini lagunya bagus, lagu Partai Negeri sesungguhnya, karena kita dibayar oleh siapapun, tetapi dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sukses teman-teman, kami siap untuk menyebarkan pandemi ini. Nanti tinggal bersama-sama, dan satu hal yang pasti, kekayaan lokal di setiap orang, kekayaan kearifan lokal di setiap organisasi tetap perlu dihargai, dikembangkan. Karena dalam kondisi ini tidak ada satu rumus yang sama untuk semua orang. Jadi artinya semua yang dilakukan teman-teman itu adalah yang terbaik karena persoalannya berbeda-beda. Jadi artinya kita mengapresiasi semua yang buat oleh teman-teman. Kayak kemarin Pak Noto juga membuat, kemudian ini juga, dan itu semua nanti akan terpulang sesuai dengan kondisinya guru masing-masing. Nggak usah jauh-jauh di dalam gurunya Bundo aja di kuantum. Itu aja melakukan variasi berbagai. Setelah dilihat itu bukan 2 variasi, banyak banget. Iya. Itu sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih semua orang yang pasti di dalam kegiatan ini ada yang tampak dan tidak tampak. Semua memberikan kontribusi. Terima kasih. I love you banget. Mudah-mudahan. Bunda. Assalamualaikum. Bunda. Banyak Bundo. Pak Nurul, makasih dengan PAUD Talk-nya. Oke. Aja. Bunda. Syair terakhir lagu Semua Karena Cinta boleh? Teman-teman semuanya akan menyanyi. Aduh, mana Lukman aja yang nyanyi? Because this is about love. Oke? Oke, ayo Bundo. Oke. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Thank you Bunda, love you so much. Jadi lagunya mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada orang lain yang mencintai kita dan kita mencintai mereka. Setinggi ini Bundo menganggap Bundo setinggi ini sekarang bisa mencintai semua orang. Setinggi itu Mbak Irma, setinggi itu Mbak Hania atau siapapun. Nggak bisa kerja sendiri, itu pasti ada orang lain yang mengangkat kita. Untuk itu terima kasih untuk semua. I love you. Love you too. Bunda, thank you so much. Aduh, adem ya. Wah, adem bicara Bunda itu mengademkan, membuat nyes hati kita gitu. Dan beliau adalah salah satu inspirasi saya pribadi. Thank you so much Bunda, sehat selalu ya. Oke, Teteh. Oke. Sudah selesai paparannya ya. Ada Mbak Dwi kemana yang... ini Mbak Dwi? Kita panggil Mbak Dwi. Hai. Mbak Dwi ini kayaknya tadi. Mbak Dwi, apakah hujan besar di Jogja sehingga sinyalnya hilang? Oke. Enggak, aku masih. Ada, dirimu di mana Kak Gerangan? Halo, ada Ibu Farida, ada Bundo Farida juga. Farida IGTKI. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, yang tadi berbicara dengan kita adalah Profesor Dr. Neti Herawati, pengurus pusat ya, Ketua PP Himpaudi, sudah memberikan begitu banyak support dan inspirasi kepada kita, dan kita akan panggil nih Mami, Bunda, Ibu terima ya. kasih banyak. Iya. Farida. Ya Allah Bunda, terima kasih. Iya, dengar dari Kamu tadi hanya jadinya, buka ya Allah. satu laptop, sudah satu laptop. Bu Emi buka, jadi saya dengar dari Bu Emi. Oke, Oke, terima kasih. Bunda Farida boleh diberikan sebuah
pemuatan gitu dari yang disampaikan oleh Kak Irma tadi, Bunda? Sebentar aja. Saya dengar materi Bu Irma ya tadi yang terakhir. Kebetulan Ya. saya tadi ada keluar sebentar. Irma, terima kasih pencerahan buat guru-guru TK khususnya, pada umumnya untuk anak PAUD, tapi guru TK khususnya yang memang mereka mencari-cari bagaimana cara membuat persiapan harian yang dituju supaya lebih mengingat mereka lagi. Memang kadang-kadang kita ini udah kelamaan jadi bingung, nggak ada ide mereka. Nah, dengan adanya ini mereka bertambah idenya dan mungkin ini akan dapat diterapkan di sekolahnya, mungkin melalui orang tua. Ya sekarang masih kita dengan hubungan dengan orang tua, dengan komunikasi orang tuanya. Saya selalu menekankan yang paling berarti di sini, kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua, tapi kita juga harus memotivasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan dengan kegiatan-kegiatan atau pembelajaran-pembelajaran yang ada di TK. Itu yang saya tekankan kepada teman-teman. Dan ini terima kasih sekali kepada Ibu Irma yang hari ini saya udah tunggu-tunggu, tapi tadi kebetulan ada penting banget Bapak keluar sebentar tadi. Jadi saya lihat Bu Irmanya aja, cuman nggak sempat buka laptop. Laptopnya Bu Emi yang dibuka Irma. Jadi saya dengar ada Bu Burhan. Nah, oke. Baik. Jadi sangat baik dan ini kita memang kita berinisiatif untuk bagaimana caranya memberikan pencerahan kepada guru-guru. Guru-guru kita itu sama juga dengan kita. Sebenarnya kita ini semua pada stres. Tapi dia lebih stres lagi karena dia akan menghadapi anak. Dan anak itu tetap masih dalam tanggung jawab mereka. Nah, dalam hal inilah saya kadang-kadang agak lebih merasa sedih saya kalau mengingat, apalagi usia TK itu usia 56 lebih, dan di sana anaknya yang sedang kritis, yang sedang ingin mendapatkan sesuatu jawaban yang benar, yang jawabannya yang memuaskan hatinya, dan tidak semua orang tua murid akan sama dengan guru cara menjawab. Makanya itu sedih saya. Apa yang akan terjadi dengan anak ini nanti kalau tidak kita bantu mengisi dari sini. Karena kehilangan momen yang sangat penting buat anak usia itu. Ya mudah-mudahan kalau memang lebih cepat, jadi anak ini cepat bertemu lagi dengan guru dan setidak-tidaknya mereka itu sebelum masuk SD itu ada kepuasan hati. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Kita maklum dengan orang tua, bukan orang tua tidak bisa jawab, tapi kesempatan untuk dia menjawab mungkin tidak sepenuhnya seperti guru, itu aja. Di motivasi-motivasinya penting. Terima kasih Adinda. Terima kasih banyak ya. Kapan kita ketemu lagi? Iya Bunda, terima kasih banyak. Terus senang banget. Ada ketua IGTKI, ketua Himpaudi, luar biasa buat kami ini. Oke, terima kasih Bunda Farida ya. Sehat selalu ya Bun. Iya. Oke, teman-teman, itulah orang-orang hebat yang sudah bersama dengan kita ya, luar biasa, tidak ada capeknya, tidak ada matinya gitu kalau mesin ya. Jadi selalu mendahulukan kepentingan banyak orang daripada kepentingan beliau-beliau sendiri. Baik, Teteh, sepertinya kita akan mengalihkan ke beberapa tanya jawab ya. Okay. Beberapa pertanyaan. Boleh sharing juga loh Bu, misalkan teman-teman dari daerah yang Badui ya, ada yang punya pengalaman, mungkin best practice atau apapun silahkan loh. Ini forum kita bersama. Oke, betul. Artinya teman-teman bisa saling memberikan feedback ya. Tapi sebelumnya saya akan panggil nih sebuah nama. Kayaknya namanya ini asik gitu, Pak Frans Rai. Pak Frans ini banyak sekali chatting tadi menyampaikan bahwa kondisi di NTT itu bagaimana di Ampang ya. Tadi yang saya catat, Pak Frans Rai bisa di yes-kan, saya sudah unmute Bapak. Halo Bapak. Hai. Sudah lama tidak ketemu nih Bu. Iya Pak Frans. Oke, Pak Frans Rai tadi banyak sekali nulis di chat ya tentang kondisi NTT. Bapak di Kupang atau di mana Pak? Kalau saya di Kota Kupangnya, tetapi memang pekerjaan sehari-hari saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian sempat kemarin saya ada di Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi NTT. Sehingga banyak sekali melakukan perjalanan dan bertemu dengan teman-teman sesama pengelola PAUD. Satu yang masih menjadi pertanyaan buat saya dari teman-teman itu bahwa mereka katakan, oh di perguruan tinggi sudah ada tuh Merdeka Belajar. Kapan PAUD-nya? Dan ternyata pertanyaan itu terjawab hari ini.
Dengan munculnya panduan khusus untuk kegiatan pembelajaran PAUD di rumah. Dan saya kira dari paparan yang ada, sudah paling tidak ini merupakan satu panduan yang sangat praktis dan mudah ditransformasi oleh teman-teman di daerah. Dan mungkin satu problem untuk kami di NTT, ya seperti ada beberapa wilayah, bukan cuma di Amphoan Timur, tetapi juga di wilayah Kabupaten Malaka, terutama sekali di wilayah Kecamatan Kobalima, memang agak sulit kita mendapatkan sinyal dari Telkomsel. Mereka harus, karena memang langsung berdekatan dengan wilayah perbatasan, bahkan ada beberapa titik di wilayah Rotendao juga, itu sama sekali sinyal untuk 3G, 4G tidak masuk. Oke, jadi sama ini ya. Oke, teman-teman, silakan di stop share. Oke, Pak Frans, saya tertarik dengan teman-teman yang di Kupang ya. Tapi dari paparan Teh Irma tadi, kemudian Bapak bisa memberikan sedikit masukan gitu untuk delivery di daerah Kupang. Kira-kira memungkinkan nggak Pak panduan ini dilakukan? Kalau di daerah Kupang ataupun di daerah, saya kira memungkinkan dengan cara apapun, bahkan saya siap membantu. Kebetulan di grup WA saya itu dengan teman-teman pengelola PAUD se-NTT, itu kita masih tetap komunikasi, ataupun lewat jalur teman-teman forum komunikasi tutor, kemudian jalur forum komunikasi pengelola PKBM, teman-teman di SPNF SKB, kemudian teman-teman di lembaga kursus, ataupun sekarang sudah ada lagi satu organisasi yang namanya Generasi Digital Indonesia. Oke, baik. Siap 100% sepenuhnya membantu di proses terima kasih Pak Frans. Baik, thank you, terima kasih. Oke, Pak Frans ini mewakili akademisi tetapi beliau bersedia mendeliverikan ya. Jadi teman-teman, mari kita semuanya 320 orang ini menjadi agent of change gitu kan. Untuk orang-orang yang terdekat kita atau orang-orang yang bisa kita jangkau. Lewat apa? Nanti materinya, bukan hanya materi ya, materi akan kita share. Jadi yang disampaikan oleh Teh Irma tadi akan kita share. Apalagi Teh buku panduannya akan kita share. Dan bahkan rekamannya nanti akan kita coba buat dalam bentuk YouTube. Teman-teman boleh share. Oke ya. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Oke kan? Oke, thank you Pak Frans ya share-nya. Oke, kita hai. Sepertinya kasihan Mbak Hania dari tadi angkat tangan. Oh, Mbak Hania angkat tangan. Mbak Hania. Oke, Mbak Hania, saya unmute ya, Mbak. Iya, Bu Nurul. Jangan panggil Bu Nurul, panggil Mbak Nurul nih. Pengennya masih merasa muda, Mbak. Oke, silakan Mbak Hania. Boleh tua, Bu. Yang penting jiwa tetap muda. Itu Bunda Kanida tuh sama. Iya. Saya mungkin nggak lama Bu Irma, Bu Nurul. Saya lihat juga ada Bu Rahmita, salam Bu Rahmita. Karena 10 menit lagi saya juga harus live dari kantor ini. Jadi saya dari BP PAUD dan Dikmas sangat antusias ya dengan panduan ini. Karena mungkin panduan ini sangat berguna untuk teman-teman yang memang tidak ada sinyal, tidak ada HP, tidak ada online seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi kejadian itu bukan cuma ada di NTT atau di timur teman-teman kita, di Kalimantan Timur juga, di beberapa daerah ya, di Kutai Barat mungkin Bu Irma pernah ke sana, kemudian di Kutai Timur, kemudian di sebagian di Samarinda saja yang kota itu banyak yang tidak bisa menggunakan alat komunikasi, bukan karena tidak bisa menggunakan, memang nggak ada jaringannya. Nah itu. Dengan adanya panduan ini mungkin sangat berguna ya, karena kalau kita lihat yang kita lakukan sekarang ini kan semua terkait dengan online. Nah kalau yang panduan ini, memang inilah yang sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita, terutama yang akan nanti menjembatani bagaimana panduan ini bisa memberikan pengarahan kepada orang tua, ini loh Bu yang harus dilakukan. Karena saya yakin teman-teman orang tua yang tidak punya sinyal itu bukan cuma tidak punya sinyal, mereka juga terbatas dari segi, mohon maaf, mungkin dari segi pendidikan yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka lebih sibuk berladang, bertani, bekerja untuk mencari nafkah dibanding mungkin mendampingi anak mereka. Ya, tidak seperti kita mungkin di kota, kita lockdown di rumah saja, banyak waktu.
banyak panduan yang bisa kita gunakan. Tapi teman-teman yang di daerah yang pernah kami lihat itu, jangankan untuk mendampingi anaknya belajar, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja mereka itu, bahkan anaknya juga ikut bekerja, itu ya mungkin ya yang kita alami di daerah. Nah, dengan adanya panduan ini, walaupun saya pribadi belum melihat secara gamblang tentang panduan ini, tapi saya sangat berharap di dalam panduan ini nanti ada stretching yang diberikan bagaimana seorang guru menjembatani komunikasi dengan orang tua. Saya sangat salut tadi dengan langkah-langkah yang sudah dibuat, apa yang harus dilakukan, kemudian media belajarnya seperti apa, sumber belajarnya seperti apa. Tetapi kalau orang tua tidak kita berikan pemahaman, ini mungkin akan menjadi beban buat mereka ya, akan menjadi tambahan lagi pekerjaan buat saya. Nah, walaupun kita tahu tadi sudah dikatakan Bu Irma bahwa tugas untuk perkembangan anak itu tidak bisa dihentikan sampai di sini saja. Jadi menjadi tugas utama buat kita secara keseluruhan. Walaupun orang tua mungkin tidak paham dengan itu, tapi sebenarnya di sehari-harinya mereka sudah melakukan itu. Cuma bentuknya seperti apa? Nah, ini yang perlu guru menegaskan, memberikan penjelasan lebih detail lagi ke orang tua. Ini loh Bu yang harus dilakukan untuk melihat perkembangan anak kita, untuk memantau perkembangannya, karena 6 aspek itu yang paling utama sebenarnya ada di aspek pengembangan perilaku, ya, nilai agama dan moral serta sosialnya, dan kompetensi dasar yang terkait dengan itu. Kalau saya melihat di daerah-daerah sangat luas sekali ya media belajar yang sudah ada. Jadi kalau kita misalnya tadi ada bagaimana mereka melakukan olah tubuh pendidikan di pagi hari, kalau kita mungkin yang di kota kita berjemur ya Bu ya, kita berjemur atau kita olahraga ringan. Tapi kalau di desa nggak perlu itu. Tiap hari mereka berjemur, mungkin ngangkat air, menyiram tanaman, menanam pohon dan sebagainya, itu sudah bentuk pembelajaran buat mereka. Cuma kadang orang tua nggak ngerti, oh ini loh yang disebut itu. Nah ini mungkin yang sangat kami tunggu-tunggu. Mudah-mudahan saya sangat berharap selaku orang yang bergerak di pengembangan, ini kami sangat menunggu panduan ini. Nah, sebelum saya mundur mungkin, karena kami harus meninggalkan kantor, saya juga punya pantun satu, Bu Nurul. Oh, silakan. Silakan. Bukan diskusi sembarang diskusi, tapi ada solusi di atas solusi. Bukan panduan sembarang panduan dibuat, dari pemerhati yang punya hati. Panduan ini bermanfaat bagi bunda-bunda dan orang tua, untuk anak-anak yang selalu di hati. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, Bu Hania, siapa ini? Oke, Bu Hania, thank you ya. Terima kasih. Memang sudah jamnya harus pulang ya? Iya. 10 menit lagi, Bu, 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi. Oke, thank you ya Mbak Hania dari Kaltim, beliau sharingkan dan harapkan ada beberapa terobosan ya, atau mungkin tambahan teh, atau mungkin nanti teman-teman bisa kita saling menyempurnakan ya teh ya. Jadi hari ini adalah hari aspirasi saja, kemudian nanti kalau mau dikembangkan dan sebagainya, yaitu mangga saja gitu ya Teh Irma ya. Iya, Bu Nurul boleh kita panggil Angel. Kemarin tuh Angel itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini. Oke, Regina Angelina. Oke. Betul? Pasti cantik. Ya. Oke, sudah saya unmute. Silakan dihiaskan dari sana, sayang. Selamat sore. Hai. Oke. Oke. Teh Irma, ada yang mau disampaikan ke Angel? Kita panggil Angel aja. Angel akan, mungkin Angel boleh cerita ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Irma dan Bu Dwi, karena panduan ini saya rasa bermanfaat sekali untuk terlebih orang tua dan juga guru-guru, karena di sini saya sebagai mentor PAUD HI di Kecamatan Kupang Tengah, ada orang tua yang bertanya kepada saya, Bu, kalau kita anak-anaknya di rumah itu kita ajarinnya hanya ajar tulis angka 1 sampai 100 atau tulisnya A sampai Z. Nah, mereka tuh bingung saat anak-anak sekarang
di rumah saat pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan panduan ini saya rasa bagus karena orang tua ataupun guru juga siapa saja bisa membaca karena juga panduan ini cukup sederhana dan mudah dimengerti bagi orang tua. Terima kasih untuk Mbak Dwi sama Ibu Irma juga untuk Nurul. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Jadi ini adalah bagian Mbak Angel ini adalah salah satu yang kita mintakan untuk uji keterbacaan. Makasih Mbak Angel. Jadi memintakan orang tua dan guru-guru membaca, apakah kami juga khawatir awalnya bahasanya terlalu langitan, Bu Nurul, sehingga kami cobakan dulu dan beberapa masukan dari mereka di lapangan sehingga mewarnai panduan ini. Makasih Mbak Angel dan teman-teman. Oke, Mbak Angel sebentar. Mbak Angel ini masih mahasiswa atau sudah bekerja? Saya sementara sedang melanjutkan S2 di Manajemen Pendidikan di Unwira, di Universitas Widya Mandira di Kupang. Oke, selamat. Selamat ya Mbak Angel ya. Suaranya kayaknya berat deh. Kalau nyanyi Rise Me Up bisa nggak? Saya Rise Me Up kayaknya nanti ini jangan sampai nanti semuanya terganggu sama suara saya. Oh, suaranya cukup bombastis. Oke, nggak usah deh kalau gitu. Oke, thank you ya Mbak Angel ya. Oke, ini ada beberapa yang sudah angkat tangan, sudah melambaikan tangan. Kita coba panggil ya. Ada Pak Priyono Budi Santoso. Siapa nih? Pak Priyono, saya unmute-kan ya Pak. Bapak melambaikan tangan. Halo. Halo Pak Priyono, bisa dengar suara saya Pak? Oke, tidak ada ya Bapaknya ya. Kita coba next ke Bu Rina. Bu Rina. Ini sebenarnya Pak siapa? Pak Pri? Pak siapa? Ini ada 149846. Coba. 149846. Abang kita tersayang. Ada 2 ini Teh. 149846. Sudah siap itu? Iya. Yes. Nah, oke. Siapa ya? Baik. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktavianus Sala. Oke. Ya, jadi saya sebenarnya pengajar di pedalaman Papua. Tapi saya aslinya dari Kupang. Oke. Begini, silakan diceritakan. Saya sampaikan saja, sesuai dengan panduan tadi memang sangat bagus. Tetapi di sini, di pedalaman Papua sebenarnya itu masih banyak sekali kampung yang belum memiliki sekolah-sekolah PAUD. Nah, di sini saya ingin supaya apa yang kita bicarakan hari ini bisa sampai juga di pedalaman-pedalaman. Karena kita di kota berbicara, tetapi kalau di kampung saja belum ada sekolah PAUD-nya, bagaimana kita mau terapkan apa yang kita sudah inginkan bersama. Itu saja. Oke. Irma bisa langsung di kabupaten mana di Papua? Itu Mbak Dwi langsung. Ya, saya di Kabupaten Mapi. Mapi, ya di sana, Kabupaten Mapi. Karena kalau nggak salah ada teman juga konsultan dari UNICEF di Papua sedang join, mungkin bisa berkoordinasi lebih lanjut. Nanti juga bisa saya komunikasikan dengan mereka ya. Ya, kalau bisa pemerataan lah. Karena kan di sana masih banyak sekali kampung yang belum memiliki sekolah PAUD. Jadi kami di sana, saya di sana juga hanya mengajar di SD. Padahal sebenarnya basic saya itu di PAUD. Baik. Baik, terima kasih Om. Ya. Tadi soalnya ada konsultannya Mbak Nurul, tadi ada menyapa, cuma saya lihat hilang lagi, namanya Ibu Dewi Setiarini, atau masih ada dia di grup. Oke, coba ya teman-teman kalau mau bertanya silakan menggunakan 2 cara, apakah dituliskan di chat atau raise your hand. Oke, ini siapa? Bu Dewi siapa? Dewi Setiani? Mbak Dwi? Mbak Dewi Setiani Rini. Mbak Dwi soalnya di unmute, teman-teman. Mbak Dwi. Oke, saya unmute dulu ya Mbak Dwi-nya. Oke, siapa Mbak Dwi? Iya, tadi ada Ibu Dewi. Dewi siapa? Dewi Adunona. Setiani? Dewi Setiani. Halo, Mbak. Oke, saya unmute dulu. Di Papua mungkin bisa cerita kondisi di sana, Mbak. Oke, teman-teman, Bu Dewi Setiani sudah saya unmute.
Hai. Halo Mbak. Iya, bisa dengar ya? Bisa dengar tapi wajahnya nggak dengar. Videonya hidupin dong. Iya, sebentar. Dia dari Bandung yang bekerja di Papua, Mbak Nurul. Oke, teman-teman. Hari ini kita sedang mendengarkan banyak sharing ya dari teman-teman yang sedang berada di luar sana yang punya banyak keterbatasan, dan ini menjadi motivasi bagi kita bahwa kita ini sudah berlapis-lapis nikmat dan berkah yang diberikan kepada kita. Jadi malu lah kalau mengeluh-mengeluh. Silahkan Mbak Dewi Stiani. Halo, silahkan berbagi. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Setiani, konsultan PAUD di UNICEF Papua. Mungkin tadi saya lupa namanya tadi, sudah sedikit berbagi ya, kurang lebih juga memang sama, sehingga guidelines ini atau panduan ini memang sangat kita butuhkan. Saat ini UNICEF Papua juga sedang menyusun hal yang sama, tapi juga tentunya harus disesuaikan seperti yang tadi disampaikan ya, harus sesuai dengan konteks lokal, dan juga itu penting karena memang sebetulnya kondisi di sini juga kurang lebih sama. Banyak daerah yang tidak ada sinyal, bahkan di dekat daerah Sorong pun kita kebetulan program kita saat ini ada di Sorong dan Raja Ampat. Di Sorong, Kabupaten Sorong pun masih ada daerah yang tidak ada sinyal gitu, dan itu tidak jauh dari kota Sorongnya sendiri gitu, dari mungkin 1 jam dari sana sinyal tidak ada pula yang bisa menangkap TVRI tapi TV-nya tidak ada sinyalnya, handphonenya tidak ada handphonenya, orang tua tidak biasa menggunakan handphone atau khususnya smartphone yang Android melalui WhatsApp gitu. Jadi saat ini memang kami berusaha terus mengupayakan dengan cara-cara yang ada, melalui ada yang punya WhatsApp, meskipun tidak semua orang tua punya, kita bisa tetap sharing, sehingga ada juga guru yang datang ke rumah-rumah dan juga meminjamkan buku-buku yang ada di sekolah seperti itu, atau materi-materi yang ada di sekolah. Nah, untuk khususnya daerah yang sangat terpencil, seperti yang kemarin kami juga ke Mamberamo, sebelum COVID ini ya, kita juga sedang persiapkan sebetulnya untuk program di Mamberamo dan di Tambrau, dan juga Sorong Selatan. Memang tidak ada COVID pun, kendala-kendala ini memang nyata gitu. Sekarang ada gitu COVID, ya. jadi yang terutama yang kita utamakan sebetulnya adalah keselamatan dulu. Jangan sampai misalnya kita berusaha dari kota Jayapura ataupun dari Sorong ke sana, justru malah membawa, mungkin ya, kita tidak tahu, karena saat ini memang banyak keterbatasan, malah membawa penyakit ini gitu. Nah, ini yang diutamakan saat ini supaya semua protokolnya diikuti dulu. Jadi kemarin juga ada pembahasan dengan kepala dinas dan kepala bidang juga, tentunya dengan Bundo Neti juga saya mengikuti webinar. Semuanya harus selamat dulu itu. Jadi untuk dari kami tentunya akan sangat berpartisipasi menggunakan guidelines ini. Begitu. Thank you Mbak Dewi ya. Mbak Dewi. Sehat ya, tetap stay home ya. Juga ya. Stay home dan bekerja dari rumah. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa iktibar ya, beberapa cerita dari teman-teman yang memang punya banyak keterbatasan ya. Kita coba akan panggil, jadi silahkan teman-teman juga memberikan masukan dari yang sudah disampaikan oleh Teh Irma tadi, apa gitu kan, harusnya bagaimana ya. Ada yang katanya kepegelan, ngangkat tangan dari tadi. Siapa? Bu Rizni? Mbak Yuni? Oke, Mbak Yuni. Kemudian saya itu ada Bu Rusni juga nih, angkat. Oke, setelah ini Bu Rusni ya. Ya, Bu Rusni. Oke, setelah ini Bu Rusni, saya panggil Mbak Cantik, Mbak Unyu dari Bengkulu. Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak janjian sama Mbak Hania nih. Unyu. Oke. Nah, ada Mbak Hania juga. Hai, apa kabar? Pak Frans. Baik, reunian. Oke, silakan Mbak Yuni. Baik, ini luar biasa. Kita bersyukur loh teman-teman bahwa ternyata ini orang-orang hebat begitu peduli ya dengan kondisi kita di masa pandemi ini, tetap berpikir bagaimana anak-anak kita tetap belajar dengan baik.
kami sangat apresiasi sekali dan sangat menunggu-nunggu nih panduan ini di-share ke kami agar nanti bisa dijadikan panduan untuk kita. Hanya mungkin saya ingin menambahkan saja, saya karena belum membaca ya panduannya, jadi diperkuat juga. Jadi panduan ini kita harapkan tidak hanya menjadi panduan bagi orang tua ketika mendampingi anak-anak belajar, tapi juga menjadi panduan bagi guru-guru. Karena yang terpenting itu sesungguhnya guru-guru kita, Teh. Jadi bagaimana mereka Wah, sinyalnya kayaknya kehalang sama duren nih, Bu. Oke. Mbak Yuni nanti kita panggil lagi ya. Oke. Burus nih. Memang kadang begitu ya Teh ya. Lep gitu kan, lep langsung hilang. Ini biar saya tidak dimarahi Bu Rusni. Saya unmute nih. Bu Rusni. Iya. Oke, sebentar Ibu jangan bicara dulu. Ibu dari mana dulu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rusni dari mana? Saya Bu Rusni dari KB Pemase Memi, Desa Memi, ada di Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, silakan Bu. Luar biasa. Gaulnya Terima kasih dari Sulawesi kepada Barat. Ya, terima kasih kepada pemateri, ada Ibu Dwi dan Ibu Irma atas materinya. Ini kayaknya pertanyaannya. Bagaimana menyikapi orang tua yang agak cuek menilai perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Sedangkan kami para tendik PAUD ingin mengetahui tumbuh kembang anak selama belajar di rumah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, makasih ya Bu Rusni ya. Nanti akan langsung dijawab sama Teh Irma. Silakan Teteh. Oke, Bu Rusni. 2 minggu kemarin berturut-turut kita bicara tentang penilaian ya. Di PAUD Talk juga kita mengadakan pelatihan tentang penilaian dan salah satunya di panduan ini juga sedikit kita singgung bagaimana orang tua ketika anaknya bermain, orang tua mengamati. Lalu mendokumentasikannya. Mengamatinya dengan cara apa? Itu tergantung dari kemampuan orang tua. Ada 4 hal. Bisa pakai video, bisa pakai foto, bisa jika video dan foto nggak punya pendukungnya, nggak punya HP, nggak punya pulsa, maka boleh dengan catatan. Jika nggak bisa nulis, bisa boleh dengan lisan. Nah, lalu guru setelah itu mengolah hasil pengamatan orang tua ini diolah oleh guru. Nanti bagaimana cara ngolahnya itu bahasan tersendiri. Nah, itulah yang kemudian disampaikan menjadi laporan perkembangan anak. Jadi kita mintakan kepada orang tua, memang ada orang tua yang memang dia terbatas gitu kan. Jadi kita harus mengetahui dulu orang tuanya mungkin akan beda-beda satu orang tua dengan orang tua yang lain. Yang bisa foto pakai foto, yang bisa video pakai video, yang nggak bisa dua-duanya boleh pakai catatan, yang nggak bisa nyatet boleh pakai lisan. Gitu. Jadi itu akan berbeda di setiap tempat sesuai dengan kondisinya. Mungkin di Papua, Mbak Dewi mungkin banyaknya pakai lisan ya. Atau hanya catatan aja nih. Jangan-jangan di Bogor juga sama nih, nggak punya pulsa ya pakai catatan saja gitu. Mbak Dwi mau nambahkan? Oke, Mbak Dwi ini di unmute. Jadi kalau di unmute sama host yang permanen harus ngaceng-ngaceng dulu. Oke. Silakan Mbak Dwi menambahkan. Halo yang dari Polewali Mandar, banyak durian juga. Saya sering ke sana itu di tempat yang disampaikan tadi. Jadi Mbak Nurul dan teman-teman semua, mungkin sekalian saja promosi untuk sesi Jumat besok ya, karena di tempat kerja saya sebelumnya itu kan ada kegiatan pertemuan rutin orang tua dan guru. Memang itu harus dibangun ya, apa komunikasi orang tua dan guru. Kalau dari program saya sebelumnya itu memang ada pertemuan rutin ya, Bu. 1 bulan sekali dan memang ada agendanya jelas, hanya selama 1,5 jam. Jadi di situ ada informasi dari guru kepada orang tua dengan cara yang menyenangkan, seperti sesi-sesi tumbuh kembang anak, kemudian matematika awal, literasi awal. Jadi orang tua tahu sebenarnya kalau di PAUD itu kok pakai bermain puzzle, mereka nyuruh membuat rumah dari ranting, itu maksudnya apa, kemana, itu disampaikan melalui pertemuan
tersebut. Nah, ini kan memang sedang era COVID ya. Cuma beberapa lokasi memang masih melakukan pemanggilan atau orang tua dipanggil ke PAUD untuk mengambil tugas. Nah, di situ mungkin bisa diagendakan sama-sama pengambilan tugas itu di PAUD, maksimal 10 orang, kalau bisa kurang, dan sesi bisa beberapa kali dalam satu hari. Itu ada proses penyampaian informasi yang terkait dengan parenting. Ya kalau semoga Ibu bisa join lagi ya dengan sesi PAUD Talk besok Jumat ya Mbak Nurul, sekalian nanti ini promosi ketemu dengan saya lagi. Mungkin di situ saya bisa ceritakan seperti apa, kemudian tahap-tahapannya kegiatan dalam 1,5 jam itu ngapain saja, dan apa hasilnya sampai dengan sekarang seperti itu. Oke, sip. Oke, Bu Rusni, oke ya. Tidak Ya, begini-begini jadi lagi ya. Bisa diperkuat nanti di sesinya Mbak Dwi. Oke, sip ya. Oke, teman-teman, jadi memang setiap minggu PAUD Talk itu mempunyai kelas online gratis. Jadi boleh siapa saja akses, dan hari ini setelah materi ini selesai akan kita share ya flyernya. Minggu ini kita masih punya 2 sesi lagi yang gratis, dan minggu depan kita punya 2 sesi yang oke juga. Profesor Sunarti ya dari IPB sama Kang Rudianto akan bersama kita di minggu depan. Oke, kita coba akan melihat kembali ya. Ada beberapa yang raise, ada yang melambaikan tangan atau yang chat gitu. Ini yang mau kita panggil dulu nih. Ayo. Siapa yang mau kita panggil duluan, Teteh? Saya tidak melihat di sini, boleh siapa aja, Bu? Oke. Saya masih penasaran dengan Pak Priyono. Karena saya kalau memanggil Pak Pri itu ingat sama seseorang. Pak Priyono. Jadi nama Pri ini meningkatkan imun saya. Oke, ada Pak Priyono sudah bisa join, Pak? Saya nggak terlihat. Pak Priyono, Bapak melambaikan tangan dan saya sudah unmute. Masih belum bisa join ya? Aduh, oke. Sekarang saya akan panggil berikutnya ya. Jadi teman-teman boleh menandai jika ingin berbicara dan berikan masukan atau berikan solusi jika kemudian teman-teman ingin memberikan atau menambahkan yang terbaik di kelas yang sekarang. Bu Rina Rusyidah coba saya panggil ya. Bu Rina, halo. Bu Rina. Halo, ya. Bu Rina. Ya, Bu Rina mau bertanya atau mau menambahkan atau mau memberikan masukan? Bertanya kayaknya, Bu. Oke, silakan. Bu Rina dari mana? Dari Kapuas Kalteng. Oke, dari Kapuas Kalteng. Silakan, Ibu. Ya, gini. Sebagian kami kan per minggunya memberikan tugas ke anak 1 minggu untuk kegiatannya setiap hari. Nah, bagaimana Bun, misalnya ada yang dari awal kegiatan itu tidak ada sama sekali kumpulkan tugasnya. Mungkin itu aja Bunda. Oke. Saat kita tahu ada masalah di rumah, tentu saja dalam kondisi sekarang ini, penanganan setiap orang tua, setiap anak itu akan berbeda, gitu. Jadi ada dengan kondisi orang tua yang tidak maunya karena kondisi orang tuanya yang memang tidak menstimulasi anaknya atau tidak tidak memberikan kegiatan-kegiatan itu kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri sedang bermasalah. Ada yang begitu gitu kan. Nah, ini justru beberapa hal ini yang mungkin nanti sebenarnya akan diperkuat di sesinya Mbak Dwi ya. Iya. Gitu. Jadi hari Jumat, Ibu semoga bisa bergabung di hari Jumat dengan Mbak Dwi ini. Mbak Dwi ada yang mau ditambahkan? Iya, nanti hanya akan mengulang. Jadi saya tunggu besok Jumat gitu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain ya. Oke. Karena memang harus ada proses transfer knowledge atau transfer informasi dari guru ke orang tua, itu harus ada prosesnya. Jadi tidak instan mereka ngerti ya. Memang harus kita pahamkan titik pentingnya di mana gitu loh. Harus ada kegiatan-kegiatan yang interaktif supaya mereka ibaratnya ngeh gitu.
nggak bisa kita nggak berbuat apa-apa untuk menyadarkan mereka, memang tidak bisa dengan otomatis mereka sadar bahwa mereka adalah pihak satu-satunya nomor satu yang harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, mulai dari rumah. Seperti itu. Oke, sip ya. Bu Nurul, ada Mbak Happy? Oke, ada Mbak Happy ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya tadi sudah bertanya ya. Bu Rina, saya mau dulu ya sayang ya. Kita akan ke Mbak Happy. Happy ini kalau Bu Kartini itu ada nggak Bu Nurul? Oke, sebentar. Mbak Happy dulu tapi. Oke, Mbak Happy ya. Saya coba unmute. Happy Liana. Oke, Mbak Happy. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nah, baru ketemukan wajahmu, dari tadi dicari nggak ada. Udah melambai tangan, udah ngomong minta ngomong. Oke, silakan Mbak. Ya, baik, ini benar-benar saya sangat senang dengan rencana besar ini ya Mbak Irma ya. Panduan ini memang sudah ditunggu-tunggu sejak bulan Maret lalu sebenarnya, karena kan orang tua dan guru sangat kebingungan dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi ini tadi yang Mbak Ania sampaikan di awal tentang kondisi dan lain-lain di sini itu sudah memang sangat terbukti. Jangankan yang jauh-jauh dari kami ya, kami yang di kota pun mengalami hal kesulitan signal di jam-jam tertentu. Jadi kalau memang akhirnya orang tua pun tidak mengirimkan hasil kerja anak-anak ataupun guru tidak bisa mengumpulkan hasil kerjanya anak-anak tersebut, itu memang sudah suatu kendala. Jadi kalau tadi ini nanti bukunya bisa jadi dengan secepatnya, wah saya apresiasi sekali karena luar biasa. Ini dibutuhkan bukan cuma untuk orang-orang yang seperti tadi di Kupang, Papua yang kita tahu ya, tapi tadi saya menariknya lihat fotonya Mbak Dwi ya, tadi siapa yang di sana tadi? Iya, Mbak Dwi. Kok cakep gitu ya. Oh, nggak ada rumah di sana gitu ya, gimana ada signal, rumah aja nggak ada gitu ya, seperti itu. Dan itu memang ada, di sini pun demikian, di Kaltim pun demikian. Jadi walaupun kami tinggalnya di perkotaan, jalan saja ke daerah pinggiran itu bisa hilang signalnya seperti itu. Jadi tidak sebagus di Pulau Jawa, karena letak geografis kami yang memang banyak sekali pulau lagi di sini ya, jadi tidak seperti Jawa lah, tempat Mbak Irma, Mbak Nurul pasti nyaman dengan kondisinya ya. Kalau di sini tidak seperti itu. Jadi walaupun dalam satu kota hilang 10 meter atau 10 kilo ke pinggir aja, itu udah hilang signalnya itu, apalagi tempat yang lain. Tadi yang Mbak Nia sampaikan di Kubar ya, Kubar, Kutim, itu sudah. Dan kita tidak tahu, karena yang terekspos sekarang adalah sekolah-sekolah yang memang melakukan pembelajaran daring yang banyak di media sosial ya, tapi kalau yang tidak kan mana mungkin dia bisa mengeksposnya gitu ya Mbak. Jadi ini sangat membantu sekali dan saya mengapresiasi kerjanya teman-teman semua. Semoga bisa segera terwujud dan panduannya bisa disebarluaskan, karena kami berharap bukan cuma guru ya Mbak, tapi juga orang tua. Jadi dua-duanya kan seperti yang disampaikan kemarin. Orang tua menilai, mengamati, guru menilai, gitu. Baik, terima kasih, sehat semua Thank you, ya. Cantik. Ya, makasih supportnya Mbak Happy. Ya, Insya Allah setelah ini share panduannya. Iya. Oke, teman-teman sudah bersama kita tadi ya Mbak Happy Liana dari Kaltim loh, dari Samarinda Kaltim. Tapi bisa bersama-sama langsung ketemu wajahnya yang cantik. Oke, thank you Mbak. Teh Irma, Bu Kartini sudah join loh. Oke, silakan Bu Kartini. Bu Kartini itu kasih kurikulum di Kemenag. Halo, hai, mana? Mana Bu Kartini? Oke, Bu Kartini sudah saya unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di manakah wajahnya? Allah, luar biasa ini. Dek, wajahnya mana, Dek? Udah saya lihat. Di tatal. Videonya tatal, Dek. Oke, silakan. Baru terlihat. Saya nggak pakai ya. Oke. Cuma ini luar biasa nih Teh Irma, Mbak Isha dan semua teman-teman yang luar biasa. Saya dari tadi menyimak. Ini memang yang sebenarnya yang memang lagi ditunggu-tunggu banget. Apalagi kalau yang ngomongnya ini emang orang-orang yang top banget ya. Artinya solusi juga. Kami di Kementerian Agama itu sampai sekarang juga masih meraba-raba nih. Seperti apa nanti pembelajarannya? Karena memang kalau di Kementerian Agama itu ada e-learning. E-learning tapi khusus untuk MI, MTS, SMA. Nah, karena RAI kan nggak bisa kita pakaikan e-learning. Tadi kan terkendala. Saya sudah ngecek coba beberapa teman-teman yang di daerah, jangankan untuk di daerah-daerah yang minim ya, artinya minim sinyal.
yang ada sinyalnya pun banyak orang tua memang yang tidak bisa mengakses itu karena memang tidak terbiasa dengan gadget. Tidak terbiasa. Jadi apa yang tadi disampaikan, saya juga menyimak memang, aduh ini memang butuh panduan khusus. Karena Kementerian Agama ini dengan Kemendikbud kan memang sinkron kita ya. Kami nggak mungkin mendahului kakak ini. Bagaimanapun tetap regulasi kebijakan pendidikan anak usia dini itu ada di Kemendikbud. Karena kemarin kita pernah sempat ada pertemuan ya dengan Pak Haris, kemudian Pak Hasbi dan juga Direktur KSK Madrasah. Nah, waktu itu kan memang ada kesepakatan buat untuk anak-anak usia ini kan diberikan kebebasan. Tapi kan pada akhirnya ini membuat guru-gurunya yang menjadi bingung bagaimana untuk penilaiannya gitu. Bagaimana juga untuk nanti progres ketika penilaian dan juga pertumbuhan tumbuh kembang anak. Tadi ada agak cukup menarik tuh, ada pertanyaan dua sebelumnya yang menginformasikan bagaimana nih kalau orang tuanya memang tidak respon. Kan repot juga nih, gurunya yang aktif, gurunya yang udah luar biasa. Orang tua itu lebih memberikan semua tanggung jawab ini kepada pendidikan sekolah ya. Nah, jadi memang ini kami pun agak terkendala. Teman-teman banyak yang resah. Bagaimana ini dengan akreditasi? Bagaimana? Iya, akreditasi ini untuk ada Teh Irma kan, yang langsung mengguidance ya. Jadi nanti bagaimana juga menilai anak-anak. Nah, saya menunggu nih dari kemarin. Ini gimana nih pendidikan ke depan? Karena bagaimanapun melihat kondisi terutama di Jakarta. Jakarta ini kan pandemiknya kan semakin tinggi ya, tidak menurun. Bahkan sekarang sudah menembus di angka 5.000. Walaupun saya mendapat informasi akan ada perubahan bulan Juni. Tapi itu baru untuk daerah-daerah yang minim. Bagaimana yang tidak? Berarti kan kita sudah punya skema nih. Nah, memang tepatnya begini. Kita harus punya. Saya senang sekali kalau sekiranya ini menjadi inisiasi ya. Lahirnya ada kesadaran kita pembelajaran jarak jauh. Tapi khusus PAUD aja nih. Karena kalau yang semuanya bergabung-gabung, guru PAUD kadang satu kelemahannya ya, malu bertanya. Apalagi kalau diajak dalam komunitas yang lebih besar, artinya ada di situ ada madrasah atau dari sekolah lanjutan, kemudian dari yang guru-guru. Nah, kalau guru-guru hanya khusus PAUD, ini kayak tadi nih terbuka semua. Karena apa? Mengungkapkan sesuatu itu kan butuh keberanian. Padahal persoalan yang ada di lapangan jauh lebih banyak dari apa yang mau ditanyakan. Jadi saya mengapresiasi luar biasa, ini teman-teman semua sudah mengadakan kegiatan seperti ini, dan saya menantikan kegiatan lanjutannya. Insya Allah apa yang akan ada dalam diskusi kita ini akan saya coba bicara lagi untuk khusus regulasi Kementerian Agama. Karena bagaimanapun pendidikan anak usia dini ini tanggung jawab bersama, tapi tetap guidance-nya kan dari Kemendikbud. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Isya ya. Terima kasih ya. Secara Kemendikbud, Bu Nurul, saya melihat ada Ibu Lestari di sini dan Bu Mareta. Apakah Bu Lestari bisa bergabung juga? Bu Lestari Kusuma Wardani dan Bu Mareta Wahyuni, kalau di daftar list ada, apakah bisa bergabung? Oke, sebentar. Bu Mareta dengan siapa yang mau kita panggil? Ada Bu Lestari Kusuma Wardani, bisa bergabung kah? Siap. Iya. Oke, alhamdulillah saya baru aja 5 menit kali. Jadi nggak dengar. Ini tadi ada Bu Farida juga, ada Bu Neti, Bu Donet. Oh, ada. Ada Bu Kartini. Jadi kita bahagia banget nih kumpul semuanya. Iya, alhamdulillah. Tapi sayangnya nggak dengar tadi ya. Tapi nggak apa-apa sih. Saya dengerin aja masukan dan tanya jawab ini buat masukan juga buat kami juga. Seperti apa sih persoalan di lapangan? Oke. Baik Bu Lestari, terima kasih ya karena mungkin Bu Lestari tadi tidak join dari awal ya Bu ya, jadi tadi ada masukan. Baik, kita panggil Mbak Bu Mareta ya. Bu Nurul, mungkin sebelum ke Bu Mareta, ke Bu Lestari dulu. Ada support gimana? Atau ada arahan, karena beliaulah yang juga di Kemendikbud saat ini gitu kan. Dan kami sebelumnya sudah diskusi, sudah matur dulu ke Pak Hasbi dan ke Bu Lestari untuk kegiatan ini. Mungkin arahannya Ibu. Oke,
Saya coba unmute dulu karena beliau sudah mengamutkan tadi. Bunda Lestari sudah saya unmute. Oh iya. Ya, Baik, jadi terima kasih. Ya, sebenarnya nggak fair juga nih kalau saya bareng saya tidak mengikuti dari awal terus tiba-tiba mengarahkan. Jadi, sebenarnya saya juga sependapat. Jadi sama ya, kami senang gitu dengan adanya kegiatan seperti ini. Ini kan salah satu bentuk acara mempertemukan, artinya saling berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang ada di lapangan juga gitu. Jadi dengan Bu Irma dan juga Bu Dwi ini menyampaikan materi seperti ini, paling tidak kan ada mengetahui sebenarnya seperti apa sih lapangan. Nah saat ini juga memang kalau menunggu kami sendiri kan juga sekarang ini sedang mengembangkan, sedang menyusun program juga ya dalam rangka memfasilitasi juga gitu ya. Nah masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman dan juga Bu Irma ini akan melengkapi. Jadi saya juga nanti ingin mendengar juga sih mungkin dari Bu Irma seperti apa dan juga kendalanya bagaimana dan harapannya guru-guru walaupun di lapangan itu banyak tantangan, ya tetap semangat ya. Jadi yang penting adalah arahannya adalah praktis. Jadi yang disampaikan materi yang disampaikan kepada guru-guru itu adalah yang praktis, mudah dipahami. Jadi kan sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Irma, Bu Dwi, dan pemateri yang lain adalah bagaimana membekali guru-guru di lapangan yang nantinya guru-guru di lapangan ini akan menyampaikan kepada para orang tua. Nah, selama ini kan ada juga masukan dari hasil survei cepat direktorat itu, ada yang juga yang orang tua tuh tersinggung juga gitu dengan misalnya WA atau pesan yang disampaikan oleh guru dan sebagainya. Jadi perlu juga mungkin materi juga tentang bagaimana berkomunikasi gitu, yang efektif dengan orang tua. Jadi maksud kan karena bahasa-bahasa yang digunakan di WA ataupun juga yang di SMS dan sebagainya kan tanpa nada ya seperti itu. Jadi pesannya adalah materi apapun, baik pun bermain, baik pun perencanaan, evaluasi adalah yang bisa diaplikasikan, diterapkan oleh guru dan orang tua gitu. Jadi bisa jadi materinya ini tidak sama. Artinya gini, misalnya perencanaan pada guru itu pada saat guru menyampaikan ke orang tua tentu tidak sama. Jadi misalnya menyusun perencanaan untuk guru yang sederhana gitu, tentu yang akan disampaikan oleh guru ke orang tua juga harus berbeda juga gitu. Karena kan orang tua tidak mungkin nanti coba buat checklist ya begini itu akan pasti orang tua akan gitu. Sedangkan hasil saya dengar memang di beberapa media itu sekarang ini kekerasan di rumah ini semakin meningkat gitu. Mungkin orang tua juga capek ya, Bu, ya? merasa capek, harus mikirin pekerjaan rumah, masalah pemasukan juga jauh berkurang ataupun tidak ada karena harus di dalam rumah, harus juga mendampingi anak-anak. Jadi kalau orang tua itu disuruh lagi harus melakukan pengamatan misalnya, harus membuat perencanaan seperti ini juga kan itu akan membebani. Jadi bagaimana agar itu mungkin aja masukan masukan dari saya dan saya sih senang banget gitu. Tadi saya cek ada banyak banget dan artinya kita butuh banyak informasi langsung dari guru-guru dan ya alhamdulillah Bu Irma dan Bu Dwi ini bisa membantu pemerintah gitu paling tidak. Jadi bisa bisa turut bersama-sama gitu ya memfasilitasi guru dan orang tua. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lestari. Ya. Lestari, makasih banyak ya. Ketemu terakhir di Bali waktu itu ya, Bu ya. Oke, Teh Irma, kita akan masuk ke sesi terakhir nih. Ada 10 menit lagi. Kita persilahkan Bu Marieta sebentar untuk bicara. Kemudian kita akan buat statement closing statement, boleh? Oke, Bu Marieta. Bu Marieta bisa mendengar kita, Bu. Jadi ini ada banyak sekali teman se-Indonesia, ada dari 23 provinsi yang sedang melakukan
sosialisasi, jadi menyimak sosialisasi yang diberikan oleh Teh Irma dan Mbak Dwi. Mungkin Ibu mohon berkenan untuk memberikan sedikit masukan Bu atau arahan Bu Mareta. Oke, coba. Kalau Bu Mareta nggak bisa, di sini sebenarnya ada Bu Lulu yang mewakili Nahdlatul Ulama. Apa kabar Bu Lulu? Baru terlihat wajahnya. Mungkin yang mewakili Ormit selain tadi ada Himpaudi dan IGTKI, juga ada dari Ormit lainnya. Dari Fatayat. Bu Lulu, Bu Lulu sudah saya dari. Oke, ya. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Irma, Mbak Nurul, Mbak Dwi, apa kabar? Alhamdulillah, kangennya. Bisa hadir, ya. Jadi saya mewakili Muslimat Nahdlatul Ulama, Mbak ya. Alhamdulillah, tadi sekilas saya lihat panduannya cukup praktis dan insya Allah mudah digunakan oleh orang tua dan guru. Kebetulan kami punya grup PAUD Muslimat NU seluruh Indonesia, dan kami juga punya grup Yayasan Pendidikan Muslimat NU yang anggotanya terdiri dari ketua-ketua PW, YPM, Yayasan Pendidikan Muslimat Provinsi dan Kabupaten. Insya Allah nanti kalau panduannya sudah sampai, mungkin saya pelajari lalu saya share dan saya bisa jelaskan ke mereka. Ya, Insya Allah bermanfaat Mbak. Ya, terima kasih banyak. Ditunggu untuk acara-acara berikutnya, mungkin Muslimat NU. Ya, nanti bisa saya share juga ke teman-teman supaya bisa ikut. Ya, oke, terima kasih banyak Mbak Irma, Mbak Nurul, dan Mbak Dwi. Sukses. Sukses ya Bu, sehat ya. Oke teman-teman, luar biasa ya hari ini berbagai kalangan, berbagai lapisan turut bersama-sama dengan kita ya. Semoga ya kita berharap bahwa kita menjadi agen kebaikan, perantara kebaikan dari hari ini kemudian kita estafetkan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Boleh orang yang jauh pakai gadget kita, pakai dakwah kita boleh. Nah itu yang kita inginkan. Sehingga banyak kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Baik teman-teman, 5 menit lagi kita akan closing meeting. Silakan Teh Irma dan Mbak Dwi. Mbak Dwi dulu atau Teh Irma dulu ini ya? Boleh Mbak Dwi dulu silahkan. Statement terakhirnya, silakan. Ya. Yang muda dulu gitu Mbak maksudnya. Ya. Oke, Mbak Dwi silakan Mbak. Ya, terima kasih. Jadi ada juga satu untuk menutup, ini ada satu aspek yang mungkin tidak disadari, tapi saya khawatirkan bisa terjadi di masa COVID ini, Mbak. Jika orang tua tidak tahu mau ngapain ketika diminta untuk belajar di rumah, nggak punya panduan, yang akan terjadi adalah kemungkinan, ini saya tidak menuduh, kemungkinan mereka akan membawa anaknya di tempat kerja, misalnya. Masih untung kalau hanya membawa saja, tapi khawatir juga kalau nanti di wilayah-wilayah tertentu karena biasa di kebun, akhirnya anak-anak justru dipekerjakan di situ. Jadi ada aspek perlindungan anak yang sebenarnya juga saya khawatirkan. Itu satu bahasan tersendiri ya. Jadi kami harapkan panduan ini mudah dipahami dan jangan lupa untuk share ke orang lain. Jadilah seperti tadi sasaran antara pas the guideline saya bilang. Jadi guideline-nya disebarkan ke orang lain. Jadi seperti itu, jika ada masukan karena nanti Mbak Nurul akan share presentasi kita, silakan WA ke saya atau Mbak Irma. Kami siap untuk mereview kembali. Terima kasih. Oke, Mbak Dwi, silakan Teh Irma. Closing terakhir. Bahagia sekali rasanya. Hari ini lengkap sudah dari Kemendikbud, Kemenak, dari organisasi mitra. Terima kasih atas supportnya, tetapi ini tidak akan menjadi apa-apa kalau berhenti di kegiatan ini. Maka mari kita semua menjadi pembawa inspirasi. Dan inspirasi ini hanyalah bagian kecil yang bisa kita lakukan. Dan yang pasti kita semua bisa membuat inspirasi-inspirasi lainnya yang disesuaikan dengan kondisi sekolah atau lingkungannya masing-masing. Dari kami, semoga bermanfaat apa yang kami bisa berikan untuk negeri ini. Terima kasih semuanya. Oke, Teh. Mbak Dwi, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri kelas ini, ada beberapa pertanyaan yang masuk di Japri kita. Bagaimana sih, ada nggak sertifikatnya untuk kelas ini, gitu kan? Oke, teman-teman, jadi seluruh kelas PAUD Talk itu memang gratis.
dan memang kita tidak ada standar untuk memberikan sertifikat ya. Dan Zoom yang sedang kita nikmati bersama ini bisa memuat 500 orang ini adalah Zoom hasil dari udunan teman-teman di kelas-kelas sebelumnya ya. Jadi kita nggak punya uang, saya nggak punya uang, teman-teman nggak punya uang. Kemudian, oke Bu, daripada 40 menit mati blok gitu, kita udunan yuk. Akhirnya udunan. Nah, ini sudah sesi ke-38 kelas hari ini. Kemudian kita beralih, jangan udunan lagi deh. Banyak beberapa teman yang memberikan masukan. Kita coba memberikan sertifikat bagi yang membutuhkan. Jadi silahkan teman-teman yang membutuhkan sertifikat, nanti kepada siapanya akan kita share di grup, satu sertifikat 10.000. Nah nanti kita kumpulkan 10.000 itu, sehingga bulan depan kita nggak udunan lagi, kita membeli Zoom yang bisa masuk kapasitas 500 ini. Karena belinya ternyata pakai dolar. Oke, teman-teman, thank you so much ya atas Terima kasih Bu Nurul, partisipasinya. terima kasih banyak teman-teman Talk atas support semua. Thank you Teh Irma dan Mbak Dwi atas persembahan cintanya untuk negeri ini. Dan teman-teman silahkan kita menjadi perantara kebaikan untuk teman-teman yang lain ya. Sebelum sesi kita tutup, coba kita nyanyikan kembali. Jangan dulu, stop. Saya akan unmute dulu sehingga semua suaranya akan masuk dan kemudian kita nyanyi bersama pada ref yang tadi. Oke, 1, 2, 3. Teman dari Jawa Barat, Pak Utok mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.